Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 183203, 1 Chapter 183 Gila dengan keberanian dan wawasan itu Epsilon memperhatikan setiap langkah tuannya. Wajahnya memerah dan matanya berbinar karena kegembiraan. Sado-sama, ini untuk Anda. Epsilon merasakan nostalgia dari kata-katanya. Tuannya memiliki pengetahuan sejarah yang tak tertandingi, yang membantunya menarik kesimpulan yang akurat. Dia juga memiliki kemampuan untuk mengguncang jiwa pahlawan. Epsilon merasa kosakata terbatasnya terlalu basi untuk menggambarkan keunggulan tuannya. Biasanya, bahkan jika Epsilon menggunakan semua kemampuan bahasanya untuk mengubah kalimatnya, dia tidak dapat menemukan kata-kata yang cocok dengan perilaku tuannya. Dalam hal ini, dia tidak perlu menyepuh lili. Lili merupakan sejenis bunga teratai, bisa cek di Google, dia bisa dengan jujur mengubah pikirannya menjadi kata-kata. Untuk Epsilon, ini adalah cara terbaik untuk membayar upeti dan memuji tuannya. Pergi ke sisi lain yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Dua tuan mengatakan itu pada pahlawan Freya yang telah menghilang. Meskipun kata-katanya tidak disengaja, ini singkat dan indah. Masa lalu, sekarang, dan masa depan apa artinya? Epsilon tidak bisa membantu tetapi kewalahan oleh makna yang dalam dari ungkapan ini. Epsilon, kamu baik-baik saja. Iya, berkat Sado-sama, saya tidak terluka. Tentu saja saya telah mendedikasikan tubuh ini pada Sado-sama Freya, ilmu pedang yang bagus. Sado-sama 1.000.000 kali lebih kuat darinya. Anda menghindari pedang Freya tanpa tindakan yang tidak perlu. Tebasanmu begitu cepat dan indah sehingga saya merasa setiap detik merupakan keabadian. Setiap tebasan seperti memotong dunia, ilmu pedang tertinggi Anda telah benar-benar mengalahkan Freya, pasti tebasan ini menjadi goyangan terbesar abad ini, perawatan pasca perang harusnya hampir selesai. Lingkungannya juga tenang, dan terukir dalam sejarah dunia. Apakah dia berarti? 3 Epsilon juga memperhatikan keberadaannya ketika dia menyelinap ke kota. Penyihir bencana, Aurora. Salah satu jarinya tersegel di tanah ini. Pahlawan Freya pernah menyelidiki tanah ini, yang mungkin ada hubungannya dengan penyihir bencana, Aurora. Tetapi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh Tuan, yang telah menemukan kebenaran dari pengetahuan sejarahnya. Sudah waktunya untuk bertemu teman. Apa? Epsilon menggigil ketika dia mendengar kata tuannya. Tuan menyebut penyihir bencana, bukan, iblis Diabolos sebagai temannya. Dia tergila-gila dengan keberanian dan wawasannya. 4 Chapter 184 Bagaimanapun, kita teman. Aku naik ke kastil dengan Epsilon dan berdiri di depan pintu ke tempat yang tampak seperti gudang. Ada 2 tentara yang berjaga di sini, tapi lebih baik aku membiarkan mereka tidur sebentar. Ada di sini, ucap Epsilon dengan wajah serius. Iya, seperti yang diharapkan dari Violet Sun. Meskipun ada pintu yang memisahkan kami, aku bisa dengan jelas merasakan kehadiran napasnya yang dingin. Aku membuka pintu dan berjalan ke gudang. Cahaya bulan menyinari melalui kaca besar di dinding gudang. Ada alas di tengah. Jari hitam kering ditempatkan di alas di bawah sinar bulan. Ah, Violet Sun. Sayang sekali dia menjadi seperti itu. Sado-sama, tolong berhati-hati. Tidak masalah. Tidak masalah. Aku sedikit melambaikan tanganku dan berjalan menuju alas. Bagaimanapun, kami berteman. 5 Violet Sun harus dipenjara seperti dia ketika kita bertemu di Tanah Suci. Untuk jari manusia, ini cukup besar. Hitam dan buruk, rasanya seperti dimutasi oleh Demon Possession. Perasaan mana juga terasa sangat sama. Erem Violet Sun selamat dengan memfokuskan semua mapnya hanya dengan 1 jari. Dia tentu saja menolak kemanusiaannya sampai batas tertentu. Violet Sun dulu mengatakan bahwa aku adalah pria yang luar biasa, tetapi sebenarnya dia bahkan lebih menakjubkan. Yang disebut Demon Possession adalah penyimpangan sihir atau mutasi mendadak. Sementara mengobati Alpha dan yang lainnya, aku menemukan lebih akurat untuk menyebutnya sebagai sifat genetik daripada penyakit. Garis keturunan mereka yang dimutasi oleh Demon Possession sedikit berbeda dari yang lain. Namun, bahkan jika Alpha dan yang lainnya terus mengamuk seperti itu, mereka tidak akan berakhir seperti Violet Sun. Darah Alpha dan yang lainnya tidak sepadat darah Violet Sun. Lebih baik mengatakan bahwa Violet Sun lebih seperti sumber darah mereka.
Aku menyentuh jari Violet Sun. Itu berbahaya, Shadow sama. 6 jari Violet Sun menanggapiku. Yo, aku mengirim mana ke dalamnya sebagai ganti salam, dan kemudian jari itu bergetar sedikit. Bunuh aku, itu kata-kata terakhirnya. Jari itu kemudian menekuk seolah mengangguk sedikit. Jika aku ingin melakukan apa yang dia katakan, maka aku hanya perlu membuat jari-jarinya menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tentu saja aku bisa melakukan itu. Tapi aku tidak akan melakukan itu. Bagaimanapun, kita berteman. Jari itu bergetar seolah-olah sedang memprotes. Tanpa bantuan dari luar, akan sulit bagimu untuk menemukan bagianmu yang lain. Jari itu tampak kesal, bergoyang sebentar, dan kemudian sedikit mengangguk. Aku ingin membawa jari bersamaku, tapi ukurannya agak besar sekarang. Tidak bisakah kamu lebih kecil? Violet Sun sepertinya mengeluarkan suara M. Itu membungkuk canggung seolah-olah khawatir. Jari Violet Sun lebih besar dari lenganku. 7 tidak masalah jika kamu tidak bisa. Biarkan aku yang melakukannya. Apa yang harus aku lakukan adalah sama dengan merawat Demon Possession. Darah Violet Sun lebih tebal, jadi itu akan jauh lebih merepotkan daripada mengobati Alpha dan yang lainnya. Tetapi, tidak akan lama karena hanya ada 1 jari. Setelah aku sepenuhnya menyuntikkan manaku sendiri ke dalamnya, jari Violet Sun dikelilingi oleh mana biru ungu. Kemudian, pada saat cahaya memudar, jari seukuran wanita biasa muncul. Itu kelingking di tangan kiri. Itu adalah jari yang halus dan ramping, dan kuku jari itu terawat dengan baik. Aku tidak tahu mengapa jari Violet Sun bergetar. Tapi bagaimanapun, aku sekarang bisa memasukkannya ke saku. Bagian yang terpotong agak menjijikkan. Aku bisa merasakan jejak mana dari bagian yang terputus. Aku merasa itu agak mirip dengan Freya. Apakah jarinya dipotong oleh Freya? Namun, mana menghilang dengan sedikit yang tersisa, jadi tidak ada cara untuk membuktikannya. Ini sudah berakhir. Ayo pergi. 8 aku balas menatap Epsilon dan melihatnya menatapku, tak bisa berkata-kata. Oke, ayo pergi. Aku memegang tangan Epsilon dan pergi. Dia tampak sangat terkejut sehingga dia terus mengatakan 9 chapter 185 jika dia lahir sebelum 1000 tahun lalu. Epsilon tidak percaya apa yang terjadi, mulutnya terbuka karena terkejut. Sang penyihir bencana, jari Aurora tersegel di gudang. Pahlawan Freya juga menghilang dari sejarah di sini. Pasti ada hubungan di antara mereka. Mayat hidup Freya tampak aneh. Matanya penuh dengan kebencian, yang tidak seperti dia. Apa yang terjadi di sini? Sebuah cerita yang terkubur oleh kegelapan sejarah. Pahlawan Freya, penyihir bencana, Aurora, Black Rose di Oriana Kingdom. Dia merasa bahwa legenda lama akan terulang setelah 1000 tahun. Dan orang-orang itu pasti penyebab di balik legenda yang berulang. The Order of Diabolos. Mungkin ada peristiwa tersembunyi di balik kekacauan di Oriana Kingdom. Memikirkan hal ini, Epsilon menelan ludah. Tuan sedang menuju ke jari Aurora. 10 Tuan tampak benar-benar tak tergoyahkan. Benar saja, dia pasti sudah menemukan segalanya. Dia melepaskan ikatan sejarah dan mengerti segalanya. Epsilon tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Itu tidak mengejutkan mengingat tuannya. Namun, Tuan menyentuh jari Aurora. Penyelidikan tanah suci cukup meyakinkan untuk membuktikan penyihir bencana, Aurora adalah iblis Diabolos. Bahkan jika itu hanya jari Aurora, segel yang diberikan pahlawan telah melemah dari waktu ke waktu, akan terlalu berbahaya bagi Tuan untuk menyentuhnya secara langsung. Tentu saja, Tuan Epsilon adalah orang yang paling kuat, tetapi meskipun begitu, masih terlalu berbahaya. Namun, perbuatan menakjubkan Tuan belum selesai. Sungguh sulit dipercaya bahwa Tuan berkomunikasi dengan jari Aurora. Dia menyaksikan Tuan menyuntikkan mana ke dalam dan berbicara dengannya, dan jari Aurora mengangguk seolah menanggapi kata-kata Tuan. 11 Dan yang paling mengejutkan, jari itu tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang Tuan. Bunuh, piku-piku. Tapi aku tidak akan melakukannya. Buru-buru, aku akan menemukan bagianmu yang lain. Biku-biku, lebih baik mengatakan bahwa suasananya harmonis. Tidak, ini pasti ilusi. Tuan telah bertarung melawan ingatan Aurora di Tanah Suci. Tentu saja, itu berakhir dengan kemenangan Tuan yang luar biasa. Sangat mungkin memori Aurora saling berhubungan dengan jari ini.
Menilai dari isi percakapan mereka, mereka sepertinya membuat kesepakatan. Tapi kenapa? Apa yang terjadi selanjutnya pastilah paling mengejutkannya hari ini. Tuan mengumpulkan sihir, dan menyuntikkannya ke jari iblis Diabolos yang hitam dan jelek. 12 cahaya biru ungu bersinar, mengelilingi jari. Kemudian jari perempuan manusia muncul. Dia tahu bahwa iblis Diabolos adalah penyihir bencana, Aurora. Keturunan pahlawan yang lahir dari sel Diabolos mungkin memiliki darah kerasukan setan. Untuk beberapa alasan, penyihir bencana, Aurora, menjadi iblis Diabolos. Maka secara alami kepemilikan iblis Aurora dapat disembuhkan. Yah, itu masuk akal. Meskipun itu masuk akal, dia tidak bisa memahaminya. Jika Tuan dilahirkan 1000 tahun yang lalu, apakah tragedi itu tidak akan terjadi dan masa depan yang bahagia menunggu semua orang? Epsilon, melihat ke kejauhan, tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan. Jika iblis Diabolos bisa disembuhkan, maka itu mungkin terkait dengan jari Aurora yang membuat kesepakatan dengan tuannya. 13 penyihir bencana, Aurora. Penyihir tragis yang telah banyak menderita. Jika iblis Diabolos masih memiliki kesadaran Aurora, mungkin masa depan yang bahagia menantinya. Namun, tidak ada yang bisa mengatakan masa depan, atau masa lalu yang tidak terjadi. Ketika semua segel dibuka, kesadarannya mungkin tidak terkendali. Selain itu, menurut legenda Diabolos, kemungkinan kesadaran dipertahankan sangat rendah. Tetapi Tuan tidak akan melewatkan kemungkinan sekecil apapun. Jika Tuan hidup 1000 tahun yang lalu, mungkin tragedi itu tidak akan ada. Namun, Tuan ada di sini sekarang. Memahami makna yang mendasari perilaku Tuan, Epsilon menatap Tuan dengan antusias. Dia percaya bahwa tragedi seperti itu tidak akan terjadi lagi. 14 Chapter 186 Minat mengerikan saat pagi hari jadi kami kembali ke perkemahan dan tidur siang. Segera mencapai waktu sarapan. Angin pagi bertiup dengan sangat kencang, mengirimkan dinginnya salju langsung ke tulang belakang. Saya menambahkan kayu bakar ke api unggun. Pati-pati api unggun terbakar dengan tenang. Koto-koto sup dalam panci mendidih. Aroma lezat memenuhi udara. Jari Violet Sun mencoret-coret salju, aku bertugas mengawasi sup di panci sehingga tidak akan gosong. Saat aku berbaring, jari Violet menarik-narik celanaku. Apa? Tuk-tuk. Violet Sun menunjuk pada grafiti di salju. Aku pikir grafiti, tapi ternyata itu karakter. Jari Violet Sun menggeliat di samping karakter seolah-olah mengatakan baca. Aku melihat semua karakter dan mengangguk dengan sadar. Mereka tampak seperti tokoh kuno. 15 Aku mengerti, aku tidak mengerti karakternya, tapi tetap saja. Aku mengerti. Dia pasti berbicara tentang bagian tubuhnya yang lain. Lagi pula, Violet Sun telah melakukan yang terbaik untuk berkomunikasi denganku menggunakan bahasa tubuh tadi malam, jadi aku bisa mengerti apa yang dia maksud. Dia menunjuk ke arah ibu kota kerajaan Oriana yang mengindikasikan bahwa kita hanya perlu pergi ke sana. Violet Sun memberikan yang terbaik untuk menulis begitu banyak untukku, dan aku menghargai kebaikannya, jadi aku mengangguk sambil tersenyum. Jari Violet Sun menggeliat menandakan dia senang dengan pengertianku. Jarinya kemudian berguling di salju untuk menghapus karakter yang ditulisnya satu per satu. Sebenarnya, tidak masalah jika dia tidak menghapusnya karena tidak ada yang bisa membaca karakter itu. Saat itu, sup di panci meluap. Ah tidak, aku dengan cepat mengambil panci dari api. Setelah memastikan bahwa makanan di dalam tidak gosong, aku membuat sup perlahan-lahan. Hanya ada sayuran dan taro yang dicukur di dalam sup, dan garam satu-satunya bumbu. Ini adalah metode memasak minimal yang menunjukkan rasa bahan asli. Yah, jujur saja, tidak masalah bagaimana rasanya. Proteinnya tidak cukup. 16 Violet Sun, yang berhenti berguling di atas salju, naik ke lututku. Jarinya dingin sekali. Aku memegangi jari itu dan mengambilnya di dekat api unggun. Violet Sun tampak sangat nyaman saat dia menjadi hangat. Protein yang berharga. Violet Sun berhenti bergerak selama sepersekian detik. Jika aku memakan dagingmu sampai hanya tulang yang tersisa, dapatkah kamu beregenerasi? Puru-puru Violet Sun bergetar. Jika kamu bisa, bukankah kita harus makan daging tanpa batas? Bata-bata Violet Sun berjuang. Aku tidak akan memakanmu. Lagi pula, aku merasa akan diare jika memakanmu. Sebenarnya aku hanya memikirkan bagaimana bentuk jari yang sudah matang. Jari yang dingin jadi hangat.
Aku melepaskan Violet Sun. Violet Sun memukul tanganku dengan keras dan kembali berbaring dengan lutut. Aku sudah meminta Epsilon untuk mencari daging. Jangan khawatir, Epsilon harus membawa kelinci. Pada saat-saat seperti ini, Delta akan memecahkan masalah kita dengan mudah. Dia pasti akan membawa mangsanya kembali dalam waktu singkat 17. Aku mencoba memikirkan apa yang akan dilakukan Delta jika dia ada di sini. Ketika aku berpikir bahwa dia mengambil naga kembali dengan senyum lebar di wajahnya, aku menghentikan imajinasiku dengan paksa. Yah, lupakan saja. Tepat ketika aku bergumam pada diriku sendiri. Sidoni-sama, aku memburu kelinci. Epsilon, berpakaian seperti seorang prajurit muda, kembali. Dia memegang kelinci putih di tangannya. Aku menghela nafas lega. Epsilon, sungguh menyenangkan kau ikut denganku, sungguh. Terima kasih banyak. Meskipun Epsilon hampir memotong tangannya dengan pisau, dia masih memproses kelinci dengan cepat dan rapi. Lalu dia memasukkan daging ke dalam panci. Ketika kami sedang menunggu dagingnya mendidih, ketiga orang ojan itu datang. Yo, apa kamu tidur nyenyak tadi malam? Sepertinya akan segera mendidih. Hei, jari apa itu? Salah satu Oji-sans memperhatikan Violet Sun dengan santai berbaring berlutut. Tatapan Oji-san padaku menjadi halus. 18 jari prajurit musuh. Itu menjijikkan. Ingatlah untuk membuangnya sebelum membusuk. Oji-san menepuk pundakku. Aku bisa merasakan mana Violet Sun naik. 19 Chapter 187. Dua orang dengan fobia sosial sumpah Black Rose mengambil tindakan setelah 3 hari mengambil alih kastil. Tampaknya Tuan Goldo menghubungi Royalist dan memutuskan untuk bergabung dengan pasukan utama. Berkat keberhasilan kali ini kami bahkan mungkin bisa menjadi pasukan resmi. Royalist adalah sebutan untuk individu pendukung suatu monarki, raja, jadi sekarang kami bergerak maju. Fraksi Royalist mulai berkumpul di Oriana Plains. Fraksi Doom juga berencana untuk bertarung di Oriana Plains. Perang yang sesungguhnya akan segera dimulai, cukup mengasyikkan. Ibu kota kerajaan Oriana relatif dekat dengan dataran Oriana. Rencana fraksi Royalist mungkin untuk memenangkan pertempuran di Oriana Plains dan kemudian menuju ke ibu kota, dan mengepungnya. 20 Aku juga berencana untuk mencari bagian lain dari tubuh Violet Sun, dan tujuannya juga adalah ibu kota sehingga kami dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu. Epsilon bergabung dengan unit kami sebagai adikku. Setelah bergerak selama beberapa waktu, para Oji-san, Epsilon, jari Violet Sun dan aku membawa 2 kerabat untuk bepergian. Tapi aku tidak terbiasa dengan mereka. Mereka dibawa oleh Epsilon ketika kami sedang istirahat. Namaku Kai. Aku Omega. Kai adalah pria tampan dan dapat diandalkan dengan rambut pirang pendek. Omega adalah half-elf berambut gelap dengan heterochromia. Matanya memiliki 2 warna berbeda, yang pertama adalah emas dan yang lainnya adalah perak. Dia adalah tipe orang yang selalu diam. Heterochromia adalah perbedaan warna pada kedua iris mata. Sosok feminin mereka disembunyikan oleh slime bodysuit. Mereka berdua adalah bawahanku. Epsilon menjulurkan dadanya dengan bangga. 21 Mereka adalah bawahannya dari perusahaan Mitsugoshi. Epsilon tampaknya menjadi luar biasa. Epsilon menjadi luar biasa. Mereka akan berpura-pura menjadi saudaraku, kan? Ya, Sidoni-sama. Pasukan kita sedang membutuhkan tentara saat ini. Aku mungkin bisa membujuk pemimpin untuk mengizinkan mereka bergabung. Pada akhirnya mereka dengan mudah bergabung dengan sumpah Black Rose kami tanpa menemui masalah. Lagi pula, tidak ada alasan bagi mata-mata untuk bergabung dengan pasukan kami. Karena 2 pendatang baru, Oji-san dan kami berlima bertindak secara terpisah. Aku, Epsilon, Kai, Omega, dan Violet Sun. Dengan cara ini kami membentuk kekuatan elit dari bayangan. Aku pikir Violet Sun dapat dianggap maskot kami. Jadi aku memutuskan untuk mengusulkan rencana operasi sambil menyiapkan lokasi perkemahan setelah pawai hari ini. Matahari telah tenggelam di balik cakrawala, dan cahaya api unggun menerangi sekeliling kita. Semuanya, tolong kemari. Aku memanggil Kai yang sedang mempersiapkan pot dan mangkuk, dan Omega yang membuat tempat tidur. 22 Epsilon pergi berburu di pegunungan, tetapi dia harus segera kembali. Ngomong-ngomong, aku yang bertanggung jawab atas api unggun, yang aku lakukan hanya menontonnya terbakar. Apakah Sid-sama akan memberikan tugas kepada kita? Kai tiba-tiba muncul di hadapanku seolah dia akan berlutut. Tugas.
Omega juga muncul begitu cepat sehingga dia tampaknya telah meninggalkan Afterimage. Bisakah kamu datang secara normal? Iya, aku sangat menyesal. Aku akan mencobanya lagi. Setelah melihat mereka dari dekat, mereka berdua bertindak tidak wajar. Tubuh Kai tersentak. Tangan Omega gemetar. Mereka dengan cepat kembali ke posisi semula dan kemudian berjalan perlahan, wajah mereka pucat pasi. Tindakan mereka sangat tidak wajar, tetapi aku tidak akan mengatakan itu kepada mereka. 23 Apa gunanya memulai dari awal lagi? Tetapi aku tidak akan mengatakan itu pada mereka. Sid sama, apa perintahmu? Kai datang bergetar. Perintah. Omega berjalan bergetar. Sebelum Epsilon kembali, ayo hangatkan dengan api unggun. Apakah mereka tidak pandai mengatasi hawa dingin? Ah, apakah itu fobia sosial? Untuk menghilangkan rasa takut dan gelisah, kamu harus terlebih dahulu memiliki pemahaman yang benar tentang mereka. Aku memutuskan untuk menasihati mereka tentang kehidupan di sekitar api unggun. Iya, aku mengerti. Aku mengambil jari Violet Sun dari sakuku untuk menghangatkannya, dan mereka tiba-tiba menggigil lagi. Jika kamu tidak menyadari apa yang kamu takuti, kamu tidak akan tahu harus berbuat apa. Menolak rasa takut dan melarikan diri dari kenyataan adalah kesalahan umum. Mengerti? 24 ini adalah bakat untuk bertarung di medan perang. Menyangkal perasaanmu tidak lain adalah melarikan diri dari kenyataan. Pertama-tama kamu harus menerima rasa takut. Mereka mendengarkan dengan sangat hati-hati. Ketika aku mengatakan sesuatu yang aku rasa cocok untuk situasi ini, aku mengalihkan pandangan ke arah esok hari. Ayo, lihat api unggun dan hadapi dirimu sendiri. Apa ketakutanmu? Temukan kebenarannya. Diriku, wajah, dengan cara ini, aku merasa telah mengembangkan hubungan yang agak lebih baik dengan mereka sebelum Epsilon kembali. 25 Chapter 188 Resep Rahasia Epsilon. Epsilon berlari menembus kegelapan, sementara Kai dan Omega mengikuti di belakangnya. Sid memberi tahu mereka aku akan pergi dulu sebelum menghilang. Rencana mereka sederhana: serangan malam hari. Mereka akan meluncurkan serangan malam hari pada Fraksi Doom, untuk menimbulkan kerugian besar pada mereka. Royalis dan Fraksi Doom. Jika mereka berdua saling berhadapan secara langsung, maka pemenang akhir adalah Fraksi Doom, setidaknya Epsilon berpikir begitu. Tapi pertempuran ini tidak sesederhana seperti kelihatannya. Fraksi Royalis didukung oleh Shadow Garden, dan Fraksi Doom didukung oleh Cult of Diablos. Ini hampir bisa dianggap sebagai perang antara Shadow Garden dan Cult of Diablos. Jika kamu mempertimbangkan fakta bahwa kekuatan individu Shadow Garden itu tinggi, melakukan serangan malam pada musuh dengan beberapa elit adalah pilihan terbaik. Kekuatan kami termasuk satu anggota dari 7 bayangan dengan 2 bawahan, belum lagi Tuan juga ada di sini. Menilai dari jumlah tentara musuh, tidak akan mengejutkan jika mereka mengalahkan semua musuh dalam satu malam. 26 Namun sama seperti Fraksi Royalis memiliki Shadow Garden, Fraksi Doom mendapat dukungan Cult of Diablos. Tugas mereka berikutnya adalah melancarkan serangan malam hari di kamp Fraksi Doom di mana pasukan sekte berada. Mereka harus berhati-hati. Jika Tuan tidak ada di sini, Epsilon tidak akan pernah berani melaksanakan rencana ini. Tugas kita adalah menjadi dukungan bagi Tuan. Setelah kita menyelinap, kita akan menargetkan komandan musuh untuk menciptakan kekacauan di pasukan mereka. Kai dan Omega mengangguk dalam diam. Tidak mungkin ada kegagalan di depan Tuan. Jangan mempermalukan aku. Nada suara Epsilon sangat keras, tetapi dia selalu bertindak seperti itu, jadi Kai dan Omega hanya mengangguk dalam diam. Ngomong-ngomong, Tuan berkata bahwa kelinci yang aku buru sangat lezat. Mereka tidak tahu mengapa Epsilon mengatakan sesuatu yang begitu acak, tetapi dia selalu seperti ini, jadi Kai dan Omega hanya mengangguk dalam diam. 27 Tentu saja itu enak karena aku menambahkan bahan rahasia yang disebut cinta. Aku bercanda. Wajah Epsilon merah padam karena rasa malunya, tapi sekali lagi, dia selalu bertindak seperti ini, jadi baik Kai dan Omega hanya mengangguk dalam diam. Dan kemudian, mereka melihat perkemahan musuh. Perkemahan Fraksi Doom. Pasukan Fraksi Royalis masih jauh dari sini. Tentara yang berjaga di malam hari menggosok matanya, menguap. Saat itu, tentara itu merasa seolah-olah sesuatu baru saja melewatinya, jadi dia dengan cepat menoleh ke belakang. Apakah aku salah? Dia berpikir karena tidak ada apapun di belakangnya.
Tentara itu mengusap matanya dan kemudian terus berdiri berjaga-jaga. 28. Setelah beberapa saat, dia melihat sekeliling. Dia tiba-tiba merasa mendengar teriakan. Tapi dia hanya bisa melihat cahaya redup obor. Malam itu sangat sepi. Komandan batalion tidur di tenda terdekat. Tentara itu secara tidak sengaja mengangkat obor, dan tenda itu tiba-tiba diterangi oleh cahaya. Di dinding putih tenda ada noda darah besar. Dia buru-buru berlari ke tenda. Komandan batalion, apakah kamu baik-baik saja? Apa di dalam tenda ada tubuh komandan batalion, dan kepala yang terpotong secara brutal, diletakkan di tanah. Bagian dalam tenda berwarna merah dengan darah, tetapi tidak ada jejak perlawanan atau pertempuran. Komandan batalion terbunuh dalam sekejap dengan pemenggalan kepala. NF. Suara prajurit bergetar. 29 Dia sedang bertugas jaga tetapi tidak melihat serangan musuh, yang dianggap melalaikan tugas. Dia tersandung dan berjuang untuk keluar dari tenda untuk dengan cepat menarik napas. Lalu dia berteriak, serangan musuh! Serangan musuh! Serangan musuh! Dalam sekejap mata, kepanikan menyebar di sekitar perkemahan. Dia merangkak, seolah-olah melarikan diri dari tenda, berteriak di ambang gangguan mental. Kemudian dia memperhatikan tenda di sebelah yang pertama. Bagaimana, apa? Tenda lainnya juga diwarnai merah karena darah. Mohon maaf jika terjemahan tidak sama seperti yang ada di novela J, mau tanya Guis mending menggunakan Tuan atau Master untuk saat kelompok bayangan memanggil Shadow sama. Mohon tulis di kolom komentar 30 chapter 189 Epsilon dalam penyamaran indah serangan musuh. Doom menyalakan lampu di tenda yang luas. Jumlah musuh sedikit. Mereka menyerang di bawah kegelapan malam. Bawahan Doom melaporkan, tempat ini adalah lokasi paling penting dari fraksi Doom, yang dilindungi oleh anggota Ordo Diablos. Seseorang menyerang perkemahan mereka tanpa ragu-ragu, yang berarti Shadow Garden. Ekspresi Doom tiba-tiba berubah. Dia tidak berpikir bahwa fraksi royalis bisa menyerang di sini. Tetapi dengan kemampuan pengumpulan informasi Shadow Garden, ada kemungkinan mereka tahu di mana Doom berada dan ruang lingkup kegiatan Ordo Diabolos. Sial, seberapa banyak informasi yang bocor. Tidak mungkin ada kebocoran. Penanganan kita seharusnya sempurna. Mereka yang menargetkan tempat ini pasti kebetulan. Diam. Kapan, kebetulan-mu akan berakhir? Tanda tanya. Jangan lupa bahwa raja terbunuh. Karena orang-orang itu rencana kita gagal berulang kali. Maafkan saya. 31 bawahan berkata dengan suaranya bergetar. Berhentilah meremehkan mereka. Raja terbunuh, jadi segalanya akan menjadi cukup merepotkan sekarang. Termasuk serangan ini, kita harus bersiap untuk yang terburuk. Kita harus berasumsi bahwa Shadow Garden tahu segalanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka mengetahui rencana kita? Memiliki informasi yang seharusnya menjadi rahasia sempurna itulah yang disebut organisasi dengan Shadow Garden. Doom berkata ketika dia mengulurkan tangan ke peti mati yang ada di tengah tenda yang luas. Itu adalah peti mati yang dibangun luar biasa kokoh tanpa hiasan apapun. Lapisan tebal rantai dibungkus di sekitarnya, dan di tengah peti mati ada lubang kecil. Meskipun terlihat seperti lubang kunci, tentu saja itu bukan lubang kunci. Itu hanya lubang kecil. Mereka mungkin tahu tentang ini juga. Para pahlawan, eksperimen manusia, dan bahkan obat rahasia. Tidak, itu tidak mungkin. Tubuh pahlawan benar-benar, pada saat itu, angin sepoi-sepoi melewati tenda. Begitu, jadi begitu. 32 Ketika mereka mendengar suara yang indah mengatakan itu, tubuh bawahan dibagi menjadi dua bagian berdarah. Kamu adalah. Doom memelototi pemilik suara dengan keras. Aku sudah lama tidak melihatmu, Doom. Terima kasih telah merawatku di kota. Epsilon, kecantikan dengan rambut panjang dan halus berdiri di sana. Epsilon, kamu selamat dari cedera semacam itu. Tidak, terima kasih. Sangat sulit untuk dikejar oleh begitu banyak pria, tapi itu hanya takdir wanita yang cantik. Tapi kamu tampaknya jauh lebih kurus. Meskipun kamu salah satu dari 7 bayangan, pasti sulit bagimu untuk berurusan dengan. Aku hanya menyamar. Ya, itu hanya penyamaran. Itu mungkin kebenarannya. Jika dia semakin kurus, jumlah slimes tidak akan berkurang banyak.
Apakah ini benar-benar hanya penyamaran atau dia hanya menggertak untuk menyembunyikan batas kekuatan ke-733 bayangan? Ketegangan halus merasuki udara. Bukankah seharusnya kau merawat lukamu? Epsilon berkata kepada Doom. Bahu kanan Doom terpotong di beberapa titik. Epsilon mengirim tebasan padanya sambil membunuh bawahannya. Tidak perlu, itu hanya goresan. Aku terkejut kamu menghindarinya begitu cepat. Tapi sialnya kamu, Mordred tidak ada di sini, dan aku dalam kondisi sempurna, jadi kesempatanmu untuk menang kurang dari 1 dalam 10.000. Aku mengerti, jadi, berapa banyak yang kamu tahu? Tidak banyak. Mereka berdua melanjutkan pembicaraan. Doom melakukannya untuk mengulur waktu, sementara Epsilon memancing informasi. Aku akhirnya mengerti mengapa Ordo Diabolos begitu terobsesi dengan harta iblis. Katakan, biarkan aku memeriksa jawabannya untukmu. Dulu, di masa lalu yang jauh, 3 pahlawan termasuk Freya mengalahkan iblis Diabolos. Setelah itu, Ordo Diabolos entah 34 bagaimana mendapatkan tubuhnya. Seperti yang aku pikirkan, itu sebabnya kamu menyerang Kastil Raja. Ordo Diabolos sedang mempelajari tubuh Freya untuk mempelajari cara memanipulasi sel Diabolos dan menciptakan pahlawan baru. Untuk melakukan itu, Ordo Diabolos menemukan 3 kandidat potensial yang diyakini sangat mewarisi darah Freya. Oh, benar, kamu mungkin sudah menebaknya, tetapi 3 yang kami pilih adalah Rose Oriana, Alexia Midgard dan Claire Kagenou, dan semuanya ada di bawah perlindunganmu. Mulut Doom terpelintir saat dia menatap Epsilon. Sejauh mana kamu mau pergi, hanya untuk menghalangi kita? Kami bahkan belum mengonfirmasi pikiran kami, namun kamu masih menghentikan kami, mengapa? Jawab aku. Di hadapan sikap agresif Doom, Epsilon mengalihkan pandangannya dari kejauhan. Seolah-olah dia sedang menatap seseorang di depannya. Semua kebenaran ada di ujung jalan Shadow sama. Shadow, pria itu semua karena dia. Doom mengingat ilmu pedang Shadow yang dia lihat pada hari turnamen Buyin. Ilmu pedang yang seperti seni luar biasa itu tertanam dalam-dalam di benak Doom. Yah, mari kita akhiri obrolan kecil kita di sini. 35 Jangan terlalu cemas. Biarkan aku memberi tahumu kabar baik lainnya. Memang ada 3 kandidat di awal, tetapi kami juga berhasil mendapatkan subjek tes baru yang nyaris tidak memenuhi persyaratan, meskipun dia tidak sebanding dengan 3 lainnya. Doom tiba-tiba menyuntikkan cairan merah ke dalam lubang di peti mati yang ada di sebelahnya. Tiba-tiba mana mulai meluap dari peti mati. Sekarang, bangun, kamu pasti ingin membalas kematian ayahmu Emilia. Kemudian peti mati hancur. 36 Chapter 190 Berjalan-jalan di hutan Not. Setelah saran-saran kemarin saya di bab ini, Sid Shadow sama dipanggil Master aja ya. Epsilon ingat seorang gadis bernama Emilia. Cerita dari sebelum Master menghadiri akademi, dan waktu ketika Shadow Garden masih merupakan organisasi kecil yang hanya terdiri dari Master dan 7 bayangan. Pada waktu itu, saudara perempuan Mesater, Claire diculik oleh Ordo Diabolos. Hasil dari situasi itu adalah penghancuran salah satu cabang Ordo Diabolos oleh Shadow Garden. Orang yang bertanggung jawab atas cabang itu bernama Olba. Nama putrinya, Emilias, diukir di gagang pedangnya. Setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa putri Olba, Emilia, disandera oleh mereka Ordo Diabolos. Dan kemudian, Shadow Garden menemukannya. Tetapi pada saat itu, Emilia telah berubah menjadi monster setelah dicoba oleh Ordo Diabolos, jadi Alpha membunuhnya karena belas kasihan. Tetapi tampaknya tubuhnya telah ditemukan oleh kultus. Kau bajingan tak berperasaan. Epsilon menatap marah pada Doom yang menyeringai. 37 Pasti sulit bagimu untuk sejauh ini hanya untuk membunuhku, tetapi pada akhirnya sepertinya kamu tidak akan bisa melakukan itu. Situasi telah berubah. Mengapa kamu tidak meninggalkan kepalamu di sini? Dari peti mati yang rusak keluar seorang gadis cantik. Penampilan polos dan rambut abu-abunya langsung mengingatkan Epsilon tentang Olba, meskipun dia hanya melihatnya sekali. Doom menggunakan Emilia sebagai perisai saat dia perlahan mundur. Epsilon juga mundur, sementara waspada terhadap Emilia. Itu karena dia merasakan di Emilia tingkat kekuatan sihir yang sama dengan pahlawan Freya. Suara-suara yang datang dari luar tenda semakin keras, ketika mereka perlahan-lahan mendekat. Gangguan Kai dan Omega tampaknya telah mencapai batasnya.
Tenda akan dikelilingi dalam waktu singkat, sudah waktunya untuk mundur. Meskipun mereka gagal membunuh Doom, mereka melemahkan kekuatan militer Cult of Diabolos. Dibandingkan dengan membunuh Doom, belajar tentang rencana Cult of Diabolos jauh lebih penting. 38 bodoh sekali dia mengambil keputusan karena dorongan emosi. Epsilon memfokuskan mana pada pedangnya. Emilia menanggapi gerakan tiba-tiba. Tapi target Epsilon bukan dia, tapi orang yang di belakangnya Doom. Epsilon memegang pedangnya secara horizontal. Sihir yang berkumpul di pedang membentuk pisau tajam dan akan menebas Doom. Apa? Emilia, lindungi aku. Emilia, yang akan menyerang Epsilon, mengubah arahnya sesuai perintah Doom. Dia bergegas ke kisaran serangan pedang, mengeluarkan gelombang mana besar dan memotong pedang Epsilon menjadi dua. Epsilon membelalakkan matanya di balik topeng. Dia tidak mengira pedangnya akan dipotong dengan cara ini. Namun, Epsilon masih berhasil dalam tujuannya. Dia melompat keluar dari tenda dan berlari ke hutan. Tangkap dia, Emilia. Jangan biarkan dia kabur. Epsilon merasakan gelombang mana besar dari belakangnya. 39 Aku menyusun rencana gerilya untuk kelompok elit Shadow Garden untuk menyerang perkemahan musuh. Setelah berpisah dari Epsilon dan yang lainnya, aku berlari ke hutan. Pada saat yang sama, Violet Sun mulai mengoceh. Dia menggeliat terus-menerus di sakuku. Tunggu sebentar, Gatal. Aku tidak punya pilihan selain berhenti dan mengeluarkan Violet Sun dari sakuku. Ada apa? Apa yang kamu inginkan? Piku-piku Violet Sun mengocok telapak tanganku. Apakah kamu lapar? Peti-peti dia menepuk telapak tanganku. Tidak. Ah, kamu mau ke kamar mandi? Bati-bati dia memukul tangan aku lebih keras. Ini benar-benar sakit kepala. Aku mencari-cari apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Itu hanya hutan biasa, tapi bulan di langit sangat indah. Cahaya bulan itu indah, tapi aku sedang terburu-buru hari ini. Lain kali kita bisa menyaksikan bulan bersama. Violet Sun menggeliat. 40 bahasa tubuhnya sangat sulit dimengerti. Dia melompat dari tanganku dan berguling di tanah. Apakah kamu ingin berjalan-jalan? Aku mengikuti di belakangnya. Kami hanya berjalan sebentar, mana berkumpul di hutan menunjukkan cahaya redup. Cahaya dan mana menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit, membentuk sosok wanita. Yuk, kita bertemu lagi. Aku menyapa Freya. 41 Chapter 191 Semuanya berhubungan, semuanya memenuhi harapannya. Freya tidak menatapku. Dia seharusnya memperhatikanku, tetapi tatapannya terasa hampa. Bagiku, dia tampak seperti menatap lurus ke udara. Freya meraih kekosongan dan tangannya menghilang. Tidak, lebih tepatnya, tangannya tersedot ke suatu tempat. Dengan kata lain, tangannya tersedot ke dalam kekosongan dan menghilang. Pasti ada sesuatu tentang ruang itu yang tidak bisa dilihat mata manusia. Freya menatapku. Setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun aku tidak bisa mendengarnya dari tempat aku berdiri, aku bisa mengatakan apa yang dia katakan dengan membaca bibirnya. Kemari. Dia mengatakan sesuatu seperti itu. 42 tubuh Freya secara bertahap tersedot ke dalam kekosongan mulai dari pergelangan tangannya. Matanya terpaku padaku dan Violet Sun. Dengan cara ini, Freya menghilang. Dia tampaknya telah menghilang. Aku berspekulasi dengan cermat. Violet Sun sepertinya mengatakan bahwa aku sudah tahu itu. Dia mengetuk kakiku. Tapi aku memperhatikan sesuatu. Bagaimana cara menggambarkan perasaan ini? Itu mirip dengan apa yang aku rasakan di Tanah Suci. Tanah Suci bisa menghisap sihir orang. Namun, kekosongan itu tidak menghisap sihir. Lagi pula, aku hampir tidak bisa merasakan kehadiran sihir di sini. Padahal, aku merasa ada sesuatu yang tersedot ke dalam kehampaan. Dengan hati-hati aku mengamati kekosongan tempat Freya menghilang, tetapi tidak menemukan apapun. Jadi aku langsung melompat ke dalam kekosongan. Hei, aku terjun ke dalamnya seperti seorang perenang dalam sebuah kompetisi. 43 Untuk berjaga-jaga, aku tidak lupa untuk berubah ke mode shadow. Violet Sun mengikutiku dengan menempel di kakiku. Kemudian aku dikelilingi oleh cahaya putih. Aku jatuh ke ruang dengan dinding putih, tempat tidur putih, dan langit-langit putih. Ada polong di sekitar, diatur secara berkala. Ruang itu seperti pusat penelitian. Freya berdiri di depan pot. Aku melihat pot yang paling dekat denganku. Ini, ada sesuatu dalam bentuk manusia di pot.
Tampaknya menjadi subjek tes yang gagal, campuran manusia dan iblis, dia wanita berambut putih yang berhenti bernapas. Benda di pot berikutnya bahkan tidak memiliki bentuk manusia, tetapi setumpuk organ. Berikutnya, dan selanjutnya, semua subjek tes gagal. Masing-masing merupakan subjek tes gagal yang tidak memiliki kehidupan sama sekali. Mereka tampaknya diawetkan di sini sebagai beberapa sampel. 44 Setelah mengamati banyak subjek tes yang gagal dalam pot, aku menemukan titik yang sama. Mereka semua wanita, dan sepertinya mereka semua memiliki wajah yang mirip. Dalam sebuah pot ada seorang wanita bernama Olivia yang pernah aku lawan di Tanah Suci. Di beberapa pot lainnya ada campuran Violet Sun dan seseorang. Orc di pot berikutnya adalah. Lalu aku melihat pot di depan Freya dan menemukan bahwa seorang manusia sama sekali mirip dengan Freya. Freya berdiri dengan kaku di depan pot. Mereka semua terhubung satu sama lain. Aku berkata pada diriku sendiri dengan penuh arti. Kami sepertinya telah menemukan beberapa fasilitas luar biasa. Aku tidak yakin untuk apa fasilitas ini, aku harus berpura-pura tahu sesuatu. Ini sangat penting. Jadi ini awal mula dari Diabolos, kelanjutan cerita 1000 tahun yang lalu, tapi ini adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami setelah melihat melalui sejarah. Violet Sun menggigil ketika dia tampaknya setuju dengan apa yang aku katakan. Semuanya terhubung, masa lalu, sekarang, masa depan. Segalanya tampak sesuai dengan harapanku. 45 Di sini aku juga harus memiliki aura yang mengetahui segalanya. Sebagai kekuatan dalam bayang-bayang, semuanya ada dalam harapanku tanpa kecuali. Ketika aku menepuk mantel, mengeluarkan suara basa, aku mendengar suara dan ruang terdistorsi. Aku baru saja bertanya-tanya bagaimana seorang tamu yang tidak diundang bisa masuk ke ruang ini. Sekarang aku mengerti. Kamu adalah pria bernama Shadow. Sebuah suara datang dari ruang terdistorsi. Aku tidak berharap kamu datang ke sini begitu cepat, tetapi untuk melihat kamu sudah tahu semua rahasia kami. Pada saat ini, seorang pria muncul. 46 Chapter 192 Biarku perlihatkan padamu kontrol sihir yang sempurna. Dia pria yang tampan dengan rambut putih, dia pasti seorang badas. Meskipun aku tidak tahu bagaimana dia muncul. Aku melihat bahwa ruang itu terdistorsi, tetapi aku tidak bisa merasakan sihir apapun. Kamu pasti sudah mengenalku. Namaku Mordred. Jadi nama pria tampan ini, Mordred. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Tapi aku tidak mengatakan siapa yang memberitahuku tentang dia, karena tidak ada yang pernah memberitahuku tentang nama Mordred. Bolehkah aku bertanya bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Aku menunggu sebentar dan kemudian menjawab dengan senyum penuh arti di wajahku. Masa lalu menuntunku. Oh, masa lalu, Mordred memandang Freya. Dia memang reruntuhan masa lalu. Wanita malang, 47 Freya menatap Mordred. Tampaknya mereka saling kenal. Mawar hitam, dan puing-puing masa lalu. Mereka sama sekali bukan kebetulan, kamu adalah orang di belakang semua ini, bukan? Shadow, karena kamu bertanya dengan sangat baik, maka ya, aku lakukan. Tetapi Mordred tampaknya memainkan peran penting dalam pusat penelitian ini. Selain itu, Violet Sun dan Freya ada di sini, jadi aku harus memberikan respons keren yang cocok dengan identitasku sebagai kekuatan dalam bayangan. Akhir sudah dekat saat semuanya terbuka akan datang. Aku mengucapkan kalimat ini dengan penuh arti dengan suara rendah dan mengeluarkan sihir. Sihir biru ungu menari-nari seperti nyala api yang berkelip di sekelilingku, sementara angin meniup mantel hitamku yang panjang. Aku terlihat sangat keren. Sihirmu begitu kuat, apakah ini nyata? Aku memanipulasi sihir untuk menggerakkan angin untuk meniup rambut Mordred. Ini cukup rumit. Sangat mudah untuk membuat angin berhembus sesaat, tetapi butuh banyak sihir untuk membuatnya bertahan lama, dan kontrolnya harus tepat. Untuk menekan hasil sihir sambil meningkatkan tekanan, aku harus terus-menerus mengulangi 48 dua langkah menekan dan melepaskan sihir dengan cepat. Selain itu, aku harus mempertahankan sihir konstan untuk mempertahankan tekanan angin tertentu. Tekanan anginku stabil. Dengan kata lain, aku memanipulasi sihir dengan sempurna, yang seharusnya membuat Mordred bergidik kagum. Kontrol sihir yang luar biasa, tapi pertarungan tidak bisa ditentukan hanya dengan sihir. Tidak, kamu melewatkan intinya. Aku justru bisa memanipulasi tekanan angin. Lihat, apakah kamu pernah melihat kontrol sihir yang kuat?
Meskipun tidak apa-apa untuk bertarung denganmu di sini, terlalu dini, kata Mordred, mendistorsi ruang. Sebuah celah muncul bersamaan dengan suara keras. Datang dari pintu masuk utama, lain kali pengunjung yang tidak disukai. Ah, ternyata bukan waktunya untuk bertarung melawan bos. Kamu benar, iya. Aku merasakan kekuatan yang dilepaskan dari ruang angkasa, sama sekali berbeda dari sihir. Seperti yang diharapkan, itu adalah tipe yang sama dengan apa yang aku rasakan di Tanah Suci maksudnya. 49 Aku, atomik. Note, atomik sama dengan bagian ilmu alam yang mempelajari teori atom, struktur, tenaga, DCB. Aku melepaskan sihir terlepas dari apakah itu akan meledak. Ini, Mordred terkejut. Ledakan yang dibawa oleh Shadow saat dia berteleportasi menyebabkan kerusakan luar biasa pada ruang. Semua pot hancur, dan sebuah lubang besar muncul di angkasa. Jika Mordred mendistorsi ruang untuk dibelokkan kembali nanti, itu akan sepenuhnya ditelan oleh sihir yang dikeluarkan oleh Shadow. Itu seperti lubang hitam yang bisa menelan dunia. Butuh waktu untuk memperbaiki ruang. Orang ini bisa menggunakan sihir untuk mempengaruhi ruang. Tidak, seharusnya dia sengaja menyiapkan sihir yang cukup kuat untuk menghancurkan ruang. Mordred hanya bisa memikirkannya. Artinya, orang ini tahu sejak awal. Dia tahu di mana ruang ini, dan untuk apa ruang ini. Keringat dingin mulai menetes dari wajah Mordred. 50 akhir sudah dekat saat memperlihatkan semuanya akan datang. Mordred merenungkan kata-kata Shadow. Akhir sudah dekat ya, itu sebabnya Ordo mulai mengambil tindakan. Dan saat mengungkap segalanya, dia ingin mengungkap semua rahasia. Itu benar, Shadow tahu itu. Dia sudah tahu segalanya. Rencana itu harus dilakukan sebelumnya. Orang ini telah mengetahui keberadaan dunia iblis. Ketika Mordred berbalik, Otari, suara derap darah di lantai, sesuatu jatuh di tanah. Apa itu? Darah. Darah merah cerah menyebar di lantai putih. Kemudian Mordred menemukan bahwa dia kehilangan semua perasaan di lengan kanannya yang hampir terputus dari pundaknya, menggantung secara tidak wajar. Shadow memiliki tingkat kekuatan seperti ini. 51 Mordred menatap dengan dingin ke tempat di mana Shadow menghilang. 52 Chapter 193 Bukan salahku. Terjadinya salah tembak. Epsilon berlari dengan tergesa-gesa di hutan yang gelap. Dia seharusnya mengusir prajurit dari pemuja Diabolos. Tapi dia masih bisa merasakan gelombang mana besar di belakangnya. Lawan memiliki stamina yang jauh lebih banyak dariku. Akan lebih baik untuk tidak mengambil pertempuran jangka panjang. Bagaimanapun, Epsilon akan menjadi yang pertama menjadi usang. Ketika dia baru saja akan berhenti, Kai dan Omega, yang masing-masing berlari dari sisi kiri dan kanan hutan, bergabung dengannya. Serangan menyelinap berhasil. Kami telah melumpuhkan pemuja Diabolos. Siapa gadis yang mengejarmu? Mereka memandang gadis di belakang mereka yang sedang berlari. Pemuja Diabolos adalah biang keladinya mengubahnya menjadi seperti itu. Tapi Shadow Garden juga harus bertanggung jawab untuknya, kata Epsilon, dan kemudian dia berhenti berlari. Kai dan Omega juga berhenti pada saat yang sama, melihat kembali ke Emilia. Epsilon menyaksikan kematian Olba di tempat. Dia mendengar tentang Alpha yang membunuh Emilia dalam sebuah laporan. 53 Tentu saja, Epsilon tahu bahwa pelakunya sebenarnya adalah pemuja Diabolos. Jauh di lubuk hatinya, Epsilon diam-diam berharap Emilia bisa menemukan kedamaian. Tapi Epsilon jelas tahu ini hanya mimpi pipa sebelum akhir yang tragis. Siklus kebencian harus diputuskan. Mereka bertiga mengangkat pedang mereka. Emilia, yang berhasil menyusul mereka dengan kecepatan luar biasa, melepaskan gelombang sihir besar ketika dia mendekat. Atomik. Tiba-tiba mereka mendengar suara rendah entah dari mana, yang sepertinya bergema dengan keras. Kemudian ruang di sekelilingnya diwarnai dengan cahaya ungu biru. Kemudian, ketika dia sadar, Epsilon sedang berbaring di hutan. Tampaknya, dia sepertinya pingsan bahkan hanya untuk beberapa detik. Cahaya ungu biru menghilang, tetapi ada jejak gelombang sihir besar di sekitarnya. Tembakanku salah. Mendengar suara Master, Epsilon berbalik. 54 Apa yang dilihatnya adalah Master yang tercinta yang terbungkus mantel hitam panjang. Epsilon tidak merasakan sihir apapun sampai saat dia dikelilingi oleh cahaya biru ungu. Seolah-olah Master tiba-tiba keluar dari ruang kosong dan langsung menembaknya. Tembakan itu begitu kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Jika Epsilon adalah targetnya, dia akan menghilang tanpa jejak.
Epsilon gemetar ketakutan akan sihir yang begitu hebat tanpa tanda, dan rasa hormatnya kepada masternya yang bisa dengan mudah melakukan ini. Shadow sama. Pikiran Epsilon dipenuhi dengan ribuan kata untuk mengekspresikan perasaannya, tetapi master yang melihat ke belakang sepertinya dipenuhi dengan rasa bersalah, jadi dia menelan kata-katanya. Namun, pasti ilusinya masternya tampak bersalah. Bagaimanapun, master hanya melihat tubuh Emilia yang terbakar. Tidak, bukan tubuh. Dia masih hidup. Sungguh kegigihan yang luar biasa. Epsilon mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Tuan. Tembakanku serba salah. Untuk master yang melampaui kesempurnaan, dia benar-benar kehilangan target sehingga Emilia masih hidup. 55 guru mengumpulkan sihir biru ungu di tangannya dan berjalan ke Emilia. Tuan pasti ingin memberinya kesempatan terakhir. Master pasti tahu segalanya. Dia tahu bagaimana Emilia tumbuh di bawah eksperimen yang tidak manusiawi, dan kebencian yang mendalam di dalam hatinya. Jadi Master, yang memiliki pemikiran yang sama dengan Epsilon, akan memutus siklus kebencian di sini. Mohon tunggu. Epsilon bergegas ke depan Tuan. Bagaimanapun, tolong beri Emilia padaku. Kita bisa menyembuhkannya. Suara Epsilon bergetar. Dia tidak ingin membuat Tuan tidak bahagia, yang merupakan hal paling mengerikan di dunia ini baginya. Namun, ini adalah kesempatan terakhir untuk menyembuhkan Emilia, sama seperti bagaimana Tuan memperlakukan Epsilon. Aku mengerti perasaanmu, Shadow sama. Namun, dia hanya korban. Epsilon tidak berani melihat wajah tuannya, menundukkan kepalanya ketakutan. Tentu, 56 suara master tanpa diduga lembut. Kemudian sihir ungu biru disuntikkan ke tubuh Emilia dan menyembuhkannya. Aku akan meninggalkannya untukmu. Oh, oke. Master dengan lembut menyentuh kepala Epsilon, yang begitu hangat sehingga dia tidak akan pernah melupakan perasaan telapak tangan master selama sisa hidupnya. Shadow menghilang ke kegelapan. Luar biasa. Sihir master itu hebat. Tatapan Kai dan Omega mengikuti Shadow dengan mulut terbuka. Cepat, bawa dia kembali ke Alexandria. Master membantu menyembuhkan Emilia, tetapi Epsilon masih khawatir tentang efek residu dari eksperimen. Butuh waktu tertentu bagi Emilia untuk pulih sepenuhnya. Kai dan Omega mengangkat Emilia, sementara Epsilon membuka jalan bagi mereka. Akhirnya mereka menghilang jauh ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, kata-kata datang dari hutan kosong. Bukan salahku tembakannya salah. Petin. 57 aduh. Kemudian hutan kembali hening. Note, teman-teman mau minta saran. Cult of Diabolos enaknya diterjemahkan menjadi Sekte Diabolos, Pemuja Diabolos, Kultus Diabolos, mending makek yang mana? Atau mungkin dari kalian ada yang mau kasih saran? Mohon komentarnya. 58 Chapter 194 Pengorbanan besar untuk perdamaian dunia dan sains. Doom terbangun dengan rasa sakit datang dari kepalanya. Di mana aku? Sekelilingnya tertutup kegelapan, dan satu-satunya suara yang bisa didengarnya adalah dedaunan dan ranting-ranting berdesir tertiup angin. Sepertinya dia ada di hutan. Doom duduk di batu besar. Dia tidak tahu bagaimana dia berakhir di sini. Kamu bangun. Doom mendengar suara anak laki-laki dari atas. Bocah ini sedang memandang rendah dirinya. Rambut hitam, mata gelap orang biasa yang bisa kamu temukan di mana saja. Doom tidak bisa merasakan kekuatan sihirnya. Dia bisa mendengar suaranya dan melihat sosoknya, tetapi bocah itu berbaur dengan baik dalam kegelapan, sehingga orang masih ragu apakah dia benar-benar ada. Kamu, siapa kamu? Doom mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa berat, dan untuk beberapa alasan dia tidak bisa mengendalikan kekuatan sihirnya sendiri. 59 Aku kenal kamu, dan kamu juga kenal aku. Cobalah untuk mengingat, apakah aku pernah bertemu denganmu? Doom mengingat wajah hampir setiap orang yang pernah dia temui, bahkan yang dia temui hanya sekali. Dia memang melihat bocah berambut hitam di suatu tempat. Kaulah yang duduk di sebelah Putri Iris di turnamen Busin. Benar, luar biasa. Kamu dari kerajaan Midgar, ini bisa menyebabkan masalah internasional. Pada saat itu, Doom berpikir bahwa bocah ini hanyalah orang biasa. Dia tidak mungkin memiliki keberanian dan kekuatan untuk menculiknya. Tapi mungkin, bocah itu menyembunyikan kekuatannya dan secara khusus membidiknya. Mungkin dia membuat rencana terperinci, dan menemukan peluang untuk menculiknya.
Siapa tahu, bocah itu tersenyum dingin. Mengapa kau melakukan ini? 60 hari ini kehidupan seorang gadis hampir diambil dengan tidak masuk akal. Sayang sekali, bukan begitu. Bocah berambut hitam itu menatap Doom dengan dingin. Matanya tanpa emosi. Doom tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali karena suatu alasan. Apakah kamu melakukan ini untuk membalas dendam? Tidak, tidak. Aku hanya bertanya. Siapa tahu, mungkin aku tahu, mungkin juga tidak. Aku pikir dia menyedihkan. Hah, jadi, aku telah menetapkan beberapa aturan untuk diriku sendiri karena membunuh orang. Aku mengikuti mereka sejauh ini. Salah satunya adalah aku akan mencoba yang terbaik untuk tidak membunuh siapapun yang aku pikir menyedihkan. Kamu benar-benar lembut. Aku hampir melanggar aturan ini karena kamu. Jadi, demi perdamaian dunia, aku akan membunuhmu. Jika kamu benar-benar memikirkannya, membunuhmu masih merupakan hal yang positif, mengingat bagian pembunuhan, dan reaksi positif akan keluar darinya. Aku bahkan tidak terlalu peduli dengan bagian perdamaian dunia. 61, apa yang kau bicarakan? Apakah bocah ini bercanda, atau dia hanya bodoh? Doom memandang bocah itu, tidak memahami apa yang sebenarnya dia bicarakan. Sikap bocah itu tidak berubah, dia masih menatap Doom dengan matanya yang dingin dan gelap. Kamu orang jahat, aku bisa tahu dari baumu. Kun-kun bocah laki-laki itu mengendus-endus dengan keras seolah sedang bermain dalam sebuah drama. Hah, sangat bodoh. Tapi itu alasan kamu akan mati. Pembohong, aku akan mati sekarang jika kamu benar-benar akan membunuhku. Jadi, untuk apa kamu melakukan ini? Uang, informasi. Kamu benar. Alasan aku belum membunuhmu adalah karena kamu adalah sosok penting di kerajaan Oriana, jadi kamu harus memiliki beberapa informasi yang berguna. Informasi, coba siksa, mungkin kamu akan mendapatkannya. Aku tidak tertarik menyiksamu, aku mungkin akan melakukannya jika perlu, tetapi kamu akan mengatakan semuanya padaku bahkan jika aku tidak melakukan itu. 62 bocah itu berkata dengan penuh percaya diri. Dia bertekad untuk mendapatkan hasilnya, dan dia tidak ragu bahwa dia akan mendapatkannya. Doom merasa takut. Meskipun bocah itu tampak sangat biasa, perilakunya dan kata-katanya yang diucapkannya menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Untuk pertama kalinya, Doom mulai takut pada bocah itu. Apa yang kau bicarakan? Kepalamu sakit, tubuhmu tidak bisa bergerak, dan kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan sihirmu, kan? Apa kamu tahu kenapa? Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa bergerak sama sekali, meskipun dia tidak diikat, juga tidak terluka. Dia tidak bisa melarikan diri atau melawan. Dia berangsur-angsur menjadi semakin ketakutan dari menit ke menit. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku mencoba menyuntikkan kekuatan sihirku langsung ke otakmu, itu saja. Biri-biri. Bocah itu berkata ketika dia mengumpulkan sihir biru ungu di kedua tangan. Itu sebabnya aku berpikir, tidakkah kamu akan memberitahu aku segalanya jika aku menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir? 63 pati-pati sihir di tangannya mengeluarkan suara listrik kecil. Itu adalah pertama kalinya Doom melihat sihir berkualitas tinggi. Kekuatan sihir yang begitu lebat dikendalikan dengan sempurna di tangannya. Itu seperti sihir dari dimensi lain, yang menyebabkan Doom bergidik. Mohon tunggu dulu. Ini penyiksaan. Benar-benar siksaan. Tanda seru. Kasar. Itu sebuah eksperimen. Eksperimen ilmiah. Berkat pengorbananmu, ada kemungkinan banyak orang yang mati otak dapat disembuhkan. Jika kamu mencoba melawan, otakmu mungkin akan meledak berkeping-keping, jadi aku sarankan tetap diam. Bocah itu meraih kepala Doom dengan tangannya. Sekarang, ini dia. Untuk perdamaian dan sains dunia. Sto biri-biri. Tolong, Kemudian kesadaran Doom diwarnai dengan sihir biru ungu. 64 setelah Doom menghilang, pasukan fraksi Doom dievakuasi semalam. Fraksi Royalis berbaris melalui dataran kosong tanpa halangan setelah mundur fraksi Doom. Fraksi Doom tidak tahu di mana Doom berada. Kaum Royalis bahkan tidak tahu bahwa dia telah pergi, jadi mereka dengan hati-hati mencari ke depan untuk mencari perangkap dan penyergapan. Tetapi tentu saja, tidak ada yang terjadi. Dengan cara ini, kaum Royalis mengepung ibu kota kerajaan Oriana untuk memulai pertempuran terakhir. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa memecahkan misteri hilangnya Doom.
65 Chapter 195 Rahasia yang paling ingin disembunyikan. Aku menyuntikkan kekuatan sihir ke tubuh subjek Doom, dan mulai melakukan lobotomi pada otaknya berdasarkan pada intuisi dan pengalamanku sebelumnya. Aku harap kamu memiliki banyak rahasia. Tetapi hasil dari sihirku. Tapi, Doom ingin pantatnya dipukuli. Seorang pria yang memohon untuk ditampar oleh pria lain terungkap. Apakah aku menggunakan terlalu banyak kekuatan sihir? Mari kita coba mengirimkan sedikit kekuatan sihir ke lobus frontalnya. Biri-biri. Oh tidak aku akan, itu terlalu banyak. Seperti itu, subjek eksperimental yang mengesankan terlupakan. Dia meninggal dan pergi ke surga. Aku tidak bisa menerima hasil ini. Apakah percobaan gagal? Tidak. 66 Meskipun ini bukan hasil yang aku inginkan, tetapi aku memang mempelajari rahasia terdalamnya. Itu bahkan bisa dianggap sukses. Ya, itu benar, karena aku ingin belajar lebih banyak tentang rahasianya yang paling dijaga. Itu sebabnya dia memberitahuku rahasia terbesarnya. Eksperimen itu berhasil, kalau tidak, akan sangat kasar terhadap Doom. Aku belajar pelajaran yang sangat penting dari percobaan ini. Rahasia yang paling ingin disembunyikan orang mungkin bukanlah rahasia organisasi atau pekerjaan mereka, tetapi rahasia mereka sendiri. Aku bersumpah akan membawa rahasiamu ke kubur. Aku berduka diam-diam untuk Doom yang meninggal dengan bahagia. Lalu aku menghancurkan tubuhnya dengan atom jarak dekat. Untungnya aku juga belajar sesuatu yang bermanfaat. Setidaknya usahaku terbayar. Selain belajar tentang fetisnya, Doom juga memberitahu aku beberapa berita menarik. Benar, aku juga harus memberitahu Violet Sun tentang ini. Hei, bangun, bangun. 67 Ketika aku mengeluarkan Violet Sun dari sakuku, dia masih meringkuk dan tertidur. Aku terkejut bahwa Jari juga perlu tidur. Aku punya berita menarik. Pria yang baru saja kutangkap suka menjadi spa petin. Oh, benar, salahku. Aku sebenarnya mendapatkan beberapa informasi rahasia melalui beberapa metode khusus. Pesi-pesi. Menurut informasi, di kastil kerajaan Oriana. Dengan senyum penuh makna di wajah, aku menjelaskan informasi yang aku dapatkan kepadanya. 68 Chapter 196 Fenomena alami penyebab yang tidak diketahui atau fenomena paranormal di Istana Kerajaan Oriana. Mordred mendengarkan laporan dari bawahannya. Doom tampaknya telah menghilang. Ya, seorang bawahan dari pemuja Diabolos berdiri di depan Mordred, rambut putihnya yang seperti salju dibuat menjadi ponytail. Kakinya gemetaran karena gugup. Apa yang terjadi? Kemarin malam kami diserang oleh apa yang aku pikir sejumlah kecil musuh yang mungkin milik Shadow Garden. Menurutmu, kita tidak bisa mengkonfirmasi kehadiran mereka. Aku mengerti. Sekarang, apa kerugiannya? Kami kehilangan banyak personil, tapi kami sudah meminta bala bantuan pemuja, jadi tidak ada masalah. Perkemahan itu mudah diserang, dan personelnya dibunuh. Jika itu bukan masalah, maka naluriku sangat berbeda dengan kamu. Jadi, bagaimana dengan kerusakan di sisi Shadow Garden? Kamu pasti berhasil membunuh setidaknya satu dari mereka, kan? 69 Ya, mereka melarikan diri dengan cepat karena ketakutan akan kekuatan kita. Maksudmu, mereka mencapai tujuan mereka dan mundur dengan cepat. Mereka melarikan diri dari ketakutan akan kekuatan kita. Itulah kesimpulan dari investigasi lapangan kami. Warna mengering dari wajah bawahan. Dia diperintahkan untuk hanya melaporkan seperti ini. Itu penyelidikan lapangan yang menarik. Jadi, Doom diculik oleh Shadow Garden. Kami tidak tahu. Kamu tidak tahu. Ya, setelah Shadow Garden melarikan diri, Doom sama mengambil alih komando dari adegan itu. Tapi kemudian, dia tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Mordred berkedip dengan curiga. Ya, tepat di depan mata kita, dia menghilang begitu saja. Dia menghilang. Apakah kamu pikir orang bisa tiba-tiba menghilang seperti itu? Tidak, aku tidak. Tentu saja, aku menganggap investigasi lapangan sudah selesai. 70 Ya, begitu. Jadi, apakah kamu ingin tahu hasil investigasi? Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Tanda seru tanda tanya. Apakah aku orang bodoh atau apakah kamu orang bodoh? Yang mana? Atau mungkin, kita menganggap satu sama lain sebagai orang bodoh. Bawahan, yang terperangkap dalam tatapan marah Mordred, meneteskan keringat seperti air terjun. Tidak pernah, sama sekali tidak.
Penyelidikan menunjukkan bahwa ada kemungkinan besar itu adalah hasil dari artefak kuno atau gangguan yang disebabkan oleh iblis atau fenomena alam yang tidak diketahui penyebabnya atau fenomena paranormal atau... Mordred mengerutkan kening. Pada dasarnya, kamu tidak tahu apa-apa. Ya, tidak, kesimpulan ini diambil dengan sangat hati-hati sambil mempertimbangkan semua kemungkinan. Itu mencakup semua kemungkinan. Tentu saja, itu adalah penyelidikan yang sangat menarik. Sebagai hadiah, izinkan aku memberimu pendapat aku. Pendapat Mordred sama. 71 serangan pertama pada personil yang berbeda adalah perangkap yang dibuat oleh Shadow Garden. Perangkap, iya, mereka mengalihkan perhatian kita ke serangan itu sementara salah satu dari mereka menyelinap masuk dan menculik Doom. Penculiknya haruslah elit bahkan di dalam Shadow Garden. Salah satu dari 7 bayangan atau mungkin Shadow sendiri. Jika demikian, pelakunya, sekali lagi, Shadow Garden bukankah sudah jelas? Ada juga anggota Shadow Garden yang mahir menyamar. Orang yang menyelinap masuk pasti menyamar. Bisakah pelakunya menyamar sebagai Doom? Mordred mengangkat kepalanya seolah dia baru menyadari sesuatu. Pelaku menyamar sebagai Doom, dan kemudian menghilang di depan semua orang, membuatnya tampak seperti fenomena supernatural. Dengan cara ini, tidak ada yang akan menyadari bahwa Shadow Garden adalah pelakunya. Tidak mungkin, tapi bagaimana bisa seseorang menghilang begitu saja? Pasti ada semacam trik di baliknya. Aku tidak yakin tentang ini karena aku belum pernah ke tempat kejadian. Tetapi lebih mudah untuk menyamar sebagai Doom dan menghilang, daripada membuat Doom menghilang. Bukankah kamu juga berpikir begitu? Ya itu benar, 72 ya, aku belum tahu pasti. Namun faktanya, Doom menghilang dan ibu kotanya dikepung. Shadow Garden mungkin sudah menyelinap masuk. Mordred tertawa kecil. Apa yang harus kita lakukan? Rencana kita tidak akan berjalan dengan lancar. Baiklah, bukankah ini menjadi lebih menarik daripada rencana kita? Jika kematian Doom diketahui, lebih banyak orang dari fraksi royalis akan berkumpul. Kalau begitu kita harus menghadapinya secepat mungkin. Tidak perlu. Biarkan mereka berkumpul. Sekarang sampai pada ini, kita akan mengakhiri kerajaan Oriana. Sebelum itu, kita sebaiknya membuang semua sampah di sini. Apa Anda akan menggunakan itu? Mordred terus tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, dia memotong kepala bawahannya. Darah memercik di mana-mana saat tubuh tanpa kepala jatuh ke tanah. Shadow Garden kekuatanmu, biarkan aku melihatnya. 73 Chapter 197 Pertarungan kegelapan. Seorang gadis muda mengalihkan pandangannya ke arah gerbang ibu kota yang jauh. Rambut pirangnya yang merah muda menari-nari di angin melawan langit kelabu. Gadis itu adalah putri kerajaan Oriana, Clara Oriana. Ibu kota telah dikelilingi oleh tentara kita. Tuan-tuan lain yang memohon kesetiaan mereka kepada Anda sedang dalam perjalanan. Setelah tentara berkumpul, kami akan meluncurkan serangan skala penuh. Kata seorang pria berusia 40-an berdiri di belakang Clara. Aku mengucapkan terima kasih karena mengumpulkan tentara, Marquis Grant. Kata Clara saat dia menatap gerbang dari jauh. Itu semua berkat yang mulia. Mereka tidak akan bersatu seperti ini jika hanya saya. Karena aku, Clara berbisik. Apa yang Anda khawatirkan? 74 Aku hanya sebatas nama kerajaan. Aku tidak melakukan apa-apa dan aku tidak tahu apa-apa. Apakah Anda khawatir tentang organisasi misterius yang membantu Anda melarikan diri dari kamp pusat musuh? Sebenarnya tentang kakakku yang benar-benar bisa memimpin kerajaan Oriana. Proses sama. Lebih baik tidak menyebutkannya. Mengapa? Sejak hari adikku membunuh ayah, segalanya berubah. Meskipun semua orang berbicara buruk tentang saudara perempuanku, ayah bertindak sangat aneh. Adikku pasti tahu beberapa cerita. Proses sama membunuh ayah Anda seorang raja. Apapun alasannya, fakta ini tidak dapat diubah. Jika kita tidak tahu alasan di balik semua ini, maka kita tidak bisa memahami semua hal lainnya. Mengapa ayah menjadi sangat aneh? Mengapa saudara perempuanku membunuhnya? Bagaimana fraksi Doom mendapatkan begitu banyak kekuatan? Mengapa aku diselamatkan dari kamp musuh? Mengapa tentara berkumpul dengan begitu mudah? Bagaimana ibu kota dikelilingi dengan begitu mudah tanpa ada pertempuran besar terjadi? Ada banyak pertanyaan, tetapi kita tidak memiliki jawaban, bukan? Baik, Marquis Grant, tidakkah menurutmu ini semacam skema besar yang telah direncanakan seseorang terhadap kita?
75 Marquis Grand menatap langit kelabu dengan tatapan serius. Dulu ketika saya bertekad untuk terjun ke dunia politik, kakekku memberiku kata peringatan. Ada kegelapan tersembunyi yang bersembunyi di dunia ini yang harus kita hindari dengan cara apapun. Dia berkata dengan suara rendah. Kegelapan ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. Aku tidak tahu apa kegelapan ini atau apa yang diwakilinya, dan aku tidak pernah keluar dari jalanku untuk menjelajahinya, karena aku mendengarkan kata-kata kakek. Meskipun dalam bertahun-tahun bekerja dalam politik, aku telah menghadapi kegelapan ini beberapa kali, dan tekanan yang dikeluarkannya mencekik. Penilaian yang tidak normal, penurunan pangkat, manipulasi, anggota keluarga yang hilang, dan akhirnya kematian karena kecelakaan, adalah nasib yang sama bagi semua orang yang mencari kebenaran kegelapan. Lalu apa gelapnya? Aku tidak tahu, tapi aku takut. Rekanku meninggal sehari setelah kecelakaan kereta. Dan rumah anggota keluarganya dibakar ke tanah oleh beberapa kecelakaan, tanpa meninggalkan jejak. Aku mencintai istri dan anak-anak aku, jadi aku pura-pura tidak tahu apa-apa. Nada suaranya penuh penyesalan. Setelah Rosesama membunuh raja, aku merasakan banyak tekanan dari kegelapan saat peristiwa itu berlangsung, keparahan yang belum pernah kurasakan sebelumnya, jadi aku kembali ke wilayahku untuk hidup dalam pengasingan lebih 76 awal daripada siapapun. Tapi Marquis Grand mengumpulkan pasukan untukku dan datang sendiri ke sini. Tidak hanya satu kegelapan, tetapi dua. Salah satunya adalah kekuatan di belakang Doom, sementara yang lain. Grand berbalik, begitu pula Clara. Namun, hanya ada langit kelabu yang membentang di luar cakrawala. Aku juga bidak. Dalam perang antara dua kegelapan, salah satu dari mereka membuatku bergerak, dan hanya itu saja. Namun seorang pion juga memiliki ambisi sendiri. Aku masih ingat kesalahan yang aku buat di masa lalu, dan kematian teman dan keluarga. Marquis Grand. Clara menatap Grand yang mengepalkan tinjunya. Satu-satunya hal yang dapat menghancurkan kegelapan adalah kegelapan itu sendiri, yang tidak akan muncul di tempat-tempat di mana ada cahaya. Di masa lalu yang jauh, dikatakan bahwa hanya cahaya yang bisa menerangi kegelapan. Aku ingin tahu semua kebenaran dunia ini dan dalang di balik perang ini. Clara menatap Marquis Grand dengan intens. 77 cahaya yang bisa kubawa terlalu kecil. Marquis Grand tersenyum. Terangmu telah mengumpulkan tentara. Aku mendengar bahwa divisi yang dipilih oleh Black Rose juga termasuk. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk Anda. Yang disebut Black Rose. Itu adalah sekelompok satria muda yang dipimpin oleh Goldo Kineki. Jika kita mengolah cahaya mulai sekarang, semua kegelapan akan dihancurkan suatu hari nanti. Hari itu mungkin jauh, tetapi kita masih bisa berharap. Marquis Grand mengantar Clara ke perkemahan mereka. Pertama-tama kita harus berusaha untuk hasil terbaik pada tahap ini yang disiapkan oleh orang lain. Seharusnya ada jawaban di depan. Ya, kakakku pasti menungguku di sana. Kemudian mereka berjalan berdampingan. Note, karena percakapan dengan seorang putri jadi menggunakan kata formal saya, Anda. 78 Chapter 198 Lupa menutup pintu Violet Sun dan aku kembali ke ibu kota kerajaan Oriana. Ibu kota dikelilingi oleh pasukan royalis. Aku pernah mendengar bahwa mereka akan melancarkan serangan skala penuh besok atau lusa. Sangat sepi, aku berbicara pada diri sendiri, berjalan di jalan yang kosong. Mungkin karena malam hari, tidak ada pejalan kaki di jalan. Namun, tidak ada cahaya yang datang dari rumah di pinggir jalan, yang terlihat sangat tidak wajar. Aku bahkan tidak bisa mendengar suara dari rumah. Aku bisa merasakan kehadiran orang lain. Yang mengejutkan, aku menemukan aroma darah di udara saat berjalan di jalan. Yah, bau darah bukan hal yang aneh selama perang. Pikirku, salju di jalan diwarnai merah oleh darah. Pakaian yang robek berserakan, jari-jari dari tubuh yang terpotong-potong tergeletak di tanah. Aku mengeluarkan Violet Sun dari sakuku dengan panik. Kupikir aku menjatuhkanmu. 79 suder-suder Violet Sun bergetar. Yah, itu biasa untuk melihat jari-jari di tanah selama perang. Splash. Aku melihat beberapa jejak kaki darah di tanah. Aku menghitung kasar jejak kaki dan ada lebih dari selusin. Aku sedikit khawatir, jadi aku mengikuti jejaknya. Jejak kaki membawaku dari distrik biasa ke lingkungan yang kaya. Pada saat ini, Kia,
Aku mendengar teriakan datang dari jauh. Aku berlari cepat ke sana dan melihat rumah bangsawan. Itu merupakan rumah 3 lantai dengan taman yang luas, tetapi ada jejak kaki berdarah yang tersebar di sekitarnya. Aku menendang gerbang ganda mewah dan memasuki mansion. Oh, ini seperti adegan dari film horor. Aula dipenuhi dengan lautan darah. Mayat-mayat tertumpuk di tanah. Darah mewarnai mural dan dekorasi mewah. Sayangnya, semua orang sudah mati. 80 pasti ada pertempuran yang sangat sengit di sini. Aku melewati lautan darah dan berjalan ke lantai 2 tempat jeritan berasal. Aku berjalan melewati koridor yang dipenuhi darah dan memberikan tendangan di tikungan menuju pintu. Sial, sial. 2 orang saling bergulat. Seorang pria berjas duduk di atas seorang wanita, berusaha menggigitnya. Wanita berpakaian sangat menentang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mencekik wanita itu cara yang lebih cepat untuk membunuhnya? Aku menahan rasa ingin tahu untuk bertanya kepada pria ini mengapa dia ingin menggigit wanita itu, dan membantunya dalam cara karakter masa, Mi menjauh darinya, lalu aku memberi pria itu tendangan mop. Apa? Pria itu tidak tersentak sama sekali. 81 Meskipun itu hanya tendangan dengan kekuatan biasa, aku seharusnya menendang di tempat yang tepat. Pria itu menatapku dengan mata merah. Aku menendang wajahnya dengan keras. Butia, tubuhnya lebih lemah dari yang aku kira. Wajahnya retak, daging jatuh. Wanita berlumuran darah itu menatapku. Terima kasih telah menyelamatkan aku. Anehnya, dia sangat tenang. Dia menyeka daging pria itu di wajahnya dengan spray, dan kemudian mengambil pedang yang jatuh ke tanah, gagangnya yang diukir dengan lambang Akademi Pedang Sihir Midgard. Tunggu, apa aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Dia menyalakan lampu minyak sehingga ruangan jadi terang. Apakah kamu, Sid Kageno-kun? Dia menatapku dan bertanya, 82M, kamu seharusnya. Nona Mop, tidak. Aku memberinya alasan, tetapi tidak berhasil. Namaku Christina. Kita teman sekelas, tidakkah kamu ingat? Tentu saja aku ingat. Aku hanya bercanda. Dia tampak agak akrab. Aku ingat bahwa dia termasuk dalam kelompok hierarki kelas atas jadi tentu saja aku tidak pernah berbicara dengannya. Dia adalah kecantikan berambut merah dengan mata merah. Untuk berpikir bahwa kamu akan menceritakan lelucon dalam keadaan seperti itu meskipun kamu tidak terlihat seperti tipe seperti itu. Selain itu, kamu mengalahkannya dengan 1 pukulan. Christina menatap lelaki berjubah jas yang kepalanya pecah. Tidak dalam 1 pukulan aku menendangnya 2 kali atau lebih. Aku tidak tahu mengapa dia begitu rapuh. Mungkin dia menderita osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Yah, orang-orang ini sangat kuat, tetapi mereka ternyata rapuh. Meskipun aku harus berterima kasih padamu, Sid-kun. Aku berada dalam situasi yang cukup berbahaya, karena pedangku jatuh ke tanah. Christina tersenyum. Aku mendengar teriakanmu ketika aku lewat, jadi aku datang untuk melihat apa yang terjadi. Kamu mendengar teriakanku. 83 wajah Christina jatuh. Ya, aku mendengarnya. Astaga, orang-orang itu akan bergegas karena teriakan itu. Siapa orang-orang itu? Seperti orang ini di kakimu. Christina menunjuk ke orang mati dengan jas berekor yang kepalanya pecah, tapi aku tidak mengerti apa maksudnya, jadi aku hanya memandangnya dengan kepala miring. Kamu tidak tahu apa-apa. Aku merasa sedikit tidak nyaman saat bepergian, jadi aku tidur di hotel baru-baru ini. Aku memberi diri pengaturan yang benar-benar normal tidak keluar dari karakter. Bepergian selama waktu ini. Pokoknya, sekarang tidak ada waktu. Christina mengenakan mantel yang menutupi gaunnya. Baik, aku berpura-pura menjadi pejalan kaki yang panik yang tidak tahu apa-apa. Sebenarnya, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. 84 Jika orang-orang itu mendengar teriakan, mereka akan datang sama sekali. Mereka adalah monster. Monster. Situasi yang mengasyikkan. Lalu tiba-tiba aku teringat sesuatu yang sangat penting. Aku mendobrak pintu dan membiarkannya terbuka. Apa? Wajah Christina berkedut. Raungan yang bukan milik manusia meledak dari bawah. 85 Chapter 199 Ini semua kesalahan orang Amerika. Christina dan aku bergegas ke koridor dengan panik, hanya untuk menemukan orang berlumuran darah. Wajah mereka pucat tanpa darah, seolah-olah mereka sudah lama mati. Aku menyadari mereka adalah zombie.
Tutup pintu. Aku meraih tangan Christina dan dengan cepat berlari kembali ke kamar, membanting pintu sampai tertutup. Sekarang kita aman untungnya, zombie tidak bisa membuka pintu. Aku telah memikirkan tentang penanggulangan di dunia sebelumnya untuk epidemi semacam ini, jadi aku terbiasa dengan situasi ini. Tolong aku. Pindahkan furnitur untuk menghalangi pintu. Zombie tidak bisa membuka pintu, gacha. SFX, membuka kunci pintu. Aku melihat ke belakang setelah mendengar suara kunci dan melihat wajah zombie melalui celah antara pintu dan bingkainya. 86 Kia. Aku memberi zombie tendangan depan untuk mengirim wajahnya terbang. Lalu aku cepat-cepat menutup pintu dan meraih gagang pintu dengan keras. Cepat, dapatkan perabotnya. Bagaimana zombie bisa membuka pintu? Tanda seru. Christina memindahkan perabotan di kamar untuk membentuk penghalang di depan pintu. Gagang pintu juga terhalang oleh perabotan. Aku dapat yakin. Retak. Aku tidak bisa mempercayainya. Seorang zombie merentangkan tangannya melalui celah antara pintu dan bingkainya. Oh tidak, tampaknya furnitur itu tidak tahan lama. Menghancurkan pintu adalah melanggar aturan zombie. Tidak, mengapa, bagaimana mungkin? Sid, kamu seharusnya tidak terkejut. Mereka lebih kuat dan lebih cepat dari manusia normal. Mereka juga menyimpan beberapa bagian dari ingatan mereka sejak mereka masih hidup. Christina apa? Sid, aku akhirnya memperhatikan. 87 mereka bukan zombie biasa, tapi zombie super. Biarkan aku menjelaskan apa itu zombie super. Zombie monster adalah mayat hidup, tetapi mereka lambat dan terbelakang mental, jadi mereka hanyalah kentang goreng kecil. Tetapi jika mereka hanya itu, orang Amerika akan memusnahkan mereka dengan senapan mesin dan peluncur roket. Sama seperti seri Samurai Warriors. Jadi zombie super, versi zombie yang disempurnakan, muncul. Mereka lincah dan kuat, dan bahkan dapat menyerang militer AS sebagai kelompok dengan bantuan kecerdasan manusia. Akibatnya, militer AS, bahkan dengan senapan mesin dan peluncur roket, menghadapi banyak masalah dengan zombie super ini. Akhirnya, bahkan tentara Amerika berevolusi dan mendapatkan beberapa kemampuan baru. Mengapa? Sid, fraksi Doom harus disalahkan untuk ini. Mereka memberi permen kepada warga mengklaim permen berdoa untuk kemenangan. Orang-orang yang memakan permen itu menjadi seperti ini pada hari berikutnya. Apakah kamu sudah makan? 88 Aku hanya makan permen yang diproduksi oleh perusahaan Mitsugoshi. Special Beauty Drop DX yang menunjukkan glamor wanita dalam pertempuran, 10.000 zeni per biji. Aku mengerti. Kecantikan spesial. Harga asli hanya 10 zeni. Super zombie itu sangat kuat. Setelah tertangkap oleh mereka, bahkan pendekar pedang sihir elit tidak dapat melarikan diri. Jika mereka mengelilingi kita, kita akan selesai. Ketika kami berbicara, ketukan di pintu semakin keras, dan retakan semakin besar. Setidaknya ada 30 zombie di luar. Apa yang bisa dilakukan oleh karakter mafia dalam situasi ini? Berteriak tidak, bantu aku, saat melarikan diri sendiri. Pasti ada hal lain yang bisa aku lakukan sebelum melarikan diri. Lagi pula, jika kita tinggal di sini, kita akan mati seperti karakter mafia. Sebaiknya kita melarikan diri dengan cepat. Sid tepat. Lalu tujuan kita adalah cabang Oriana dari perusahaan Mitsugoshi. Christina, perusahaan Mitsugoshi. Mengapa? Dikatakan bahwa perusahaan Mitsugoshi melindungi warga kota, tapi aku tidak yakin apakah itu benar. Mungkin semua penghuninya telah terbunuh. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Iya, 89 perusahaan Mitsugoshi seharusnya baik-baik saja. Tetapi tergantung pada situasinya, begitu fraksi anti-Doom masuk ke ibu kota, kematian tidak akan terhindarkan. Itu jelas bahwa orang akan terinfeksi setelah digigit zombie. Jumlah zombie di luar jendela tampaknya menurun. Ayo melompat keluar. Christina balas menatapku dan bertanya ketika dia menginjak ambang jendela. Sid-kun saat ini berada di kelas 7 Capital Royal Busin Style Group. Aku di kelas 6. Kelas 6, tapi teknik menendangmu sangat bagus, jadi kamu pasti akan naik kelas segera. Mula-mula wajah Christina menggelap, tetapi dia langsung memberiku senyuman sambil berusaha mengabaikannya. Yah, kelas 6 Royal Capital Busin Style Group masih berada di urutan paling bawah, jadi tidak bisa dihindari bahwa dia merasa pesimis. Aku di kelas 2, jadi biarkan aku mengukir jalan.
Hanya butuh 1 tahun baginya untuk sampai ke kelas 2. Dia luar biasa. Dia tidak terlihat seperti karakter mafia. Mengikuti Christina, aku melompat keluar jendela. 90 Chapter 200 Arsitek misterius Eta Lloyd Wright. Ketika kami mendarat, kami mendengar suara dobrakan pintu. Lari dengan semua yang kamu miliki. Jika kamu memperkuat tubuhmu saat berlari, mereka tidak akan bisa mengejarmu. Christina, karena aku akan menjadi meteor literal jika aku berlari terlalu cepat. Aku berlari mengejar Christina dengan kecepatan level Mod Swordsman. Dia meningkatkan kecepatannya dengan kontrol sihirnya yang halus. Ayo, zombie akan segera menyerbu kita. Kita akan selesai jika kita berhenti. Christina memberitahuku ketika dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh zombie di depan kami. Mengerti. Suara zombie berlari terdengar dari belakang kami. Mereka sangat cepat, sebanding dengan anjing yang berlari dengan kecepatan penuh. Orang biasa tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri jika mereka bertemu zombie ini. Sayangnya, tidak ada orang Amerika di dunia ini. Tapi ada pendekar pedang. 91 lurus di sepanjang jalan ini. Haha, aku tidak lupa terengah-engah seperti karakter mafia sejati. Semua zombie di depan dibunuh oleh Christina. Terima kasih, Nona Mob. Sana, entah mengapa, di ujung jalan, sebuah bangunan bergaya Jepang berdiri, seperti dibawa dari dunia lain. Itu adalah perusahaan Mitsugoshi, tidak diragukan lagi. Gaya arsitekturnya persis sama dengan apa yang aku lihat di dunia sebelumnya. Mengapa ada bangunan bergaya Jepang di negara seperti itu? Gaya bangunan tidak sesuai dengan dunia ini, tidak peduli seberapa banyak kamu memikirkannya. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya, aku takjub akan keindahannya. Gaya arsitekturnya berpadu sempurna dengan jalan yang monoton. Arsitekturnya melampaui batas. Gaya ini sangat berbeda dari arsitektur tradisional, namun, memberikan perasaan memiliki sejarah yang tidak pernah berakhir di baliknya. Mari kita ajukan bersulang untuk Eta Lloyd Wright, arsitek jenius, yang karyanya memenangkan tempat pertama dengan suara bulat dalam arsitektur tahun ini. 92 Setelah mendengar pujian Christina untuk Departemen Store Modern Jepang, aku tidak sengaja membuat suara aneh. Mengapa? Bagaimana bangunan ini luar biasa? Bukankah ini penistaan budaya pada tingkat penambahan mayones pada mie Cina dingin? Mie Cina dingin. Meskipun aku tidak bisa setuju sama sekali, kami tiba di perusahaan Mitsugoshi. Tidak, ini terkunci. Christina, kalau begitu hancurkan. Saat aku menghunus pedangku, ekspresi wajah Christina tiba-tiba berubah. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Dia mengulurkan tangannya di depanku seolah-olah untuk melindungi pintu dan memelototiku. Diberitahu bahwa bahkan jika istana kerajaan dihancurkan, cabang Mitsugoshi Company Oriana harus dilindungi dengan segala cara. Aku tidak akan membiarkanmu meletakkan jari di atasnya. Tidak, pikirkan tentang situasi kita. Tanda tanya. Zombie yang tak terhitung jumlahnya mengejar kita dengan kecepatan penuh. Sitkun, apa kamu tidak tahu seberapa cantik dan detail pintu ini? 93 Aku tidak punya ide. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, itu hanya sebuah pintu. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu, pintu ini. Christina membunuh zombie di belakangku sebelum dia menyelesaikan kata-katanya. Dekorasi yang halus dan indah seperti itu. Jadi, dia melanjutkan sambil membunuh lebih banyak zombie. Gangguannya sedang sibuk sekarang. Ayo hancurkan. Sementara Christina sibuk berurusan dengan zombie, aku menyuntikkan sihir ke pedangku. Tidak, aku mengabaikan tangisan putus asa yang terdengar seperti kekasihnya terbunuh. Eta Lloyd Wright haruslah Eta. Jika aku memegang lehernya, dia akan membuat 10 atau 20 pintu seperti itu. Lalu, pintu terbuka dengan suara berderak. Jangan mendobrak pintu. Silahkan masuk. Cepat. Suara seorang pria datang dari dalam. Aku meraih leher Christina dan berlari ke gedung. 94 Chapter 201 Satu-satunya makanan yang tersisa adalah DX. Tutup pintunya. Ketika kami baru saja masuk, Osan Paman Botak segera menutup pintu dan menguncinya. Bang, bang, bang. Meskipun zombie di luar terus menggedor pintu tidak begitu bergetar. Seperti yang diharapkan, pintu perusahaan Mitsugoshi benar-benar kokoh. Itu karena bahan spesialnya yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh Magic Swordsman.
Osan botak menjelaskan. Ya ampun, baunya menjijikkan. Jangan buka pintu lagi. Aku pendekar pedang Margari, seorang tentara bayaran. Bagaimana dengan kalian? Aku Christina, dan ini Sid Kun. Kami siswa Akademi Midgar Magic Swordsman. Bisnis apa yang dimiliki siswa dari Kerajaan Midgar dengan Kerajaan Oriana? Kampung halaman ibuku ada di Kerajaan Oriana. Dan Sid sedang bepergian. Bepergian selama waktu ini. 95 haha, aku tersenyum paksa mencoba mengabaikannya. Aku pernah mendengar bahwa perusahaan Mitsugoshi melindungi masyarakat. Christina melihat sekeliling. Ada puluhan warga di sekitar, tetapi tampaknya tidak ada dari mereka yang merupakan karyawan perusahaan Mitsugoshi. Mereka melarikan diri dengan sebagian besar warga tadi malam. Bangunan kosong ketika kami tiba di sini. Kami terlambat, nasib buruk terus-menerus, sekarang kita harus menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri. Kita mungkin bisa mengandalkan fraksi anti-Doom untuk menyelamatkan kita. Tentu saja akan baik jika mereka bisa datang ke sini, namun... Margari menghela nafas. Pernahkah kamu melihatnya? Pernahkah Kesmu melihat berapa banyak orang di kota ini yang menjadi zombie? Mereka tentu saja melebihi jumlah prajurit di luar. Iya, 96 jika tentara di luar tahu tentang situasi di kota, mereka tidak akan pernah masuk. Jadi kita terbatas pada bangunan ini, dan hanya bisa menunggu zombie di luar kelaparan sampai mati. Bangunan ini hanyalah perangkap yang akan menjadi akhir bagi kita semua. Wajah Christina terpuruk, aku pikir pertimbangan Margari adalah penilaian yang nyata dan tenang atas situasi saat ini. Dengan kata lain, kita harus menunggu zombie mati kelaparan, atau melarikan diri dari kota tanpa menunggu bantuan dari luar. Sid iya, beberapa orang percaya bahwa tim penyelamat akan segera tiba, tetapi aku tidak memiliki harapan untuk itu. Margari sebagai seorang tentara bayaran, Margari membuat penilaian nyata. Masalah yang kita miliki saat ini sudah pasti menumpuk. Ngomong-ngomong, sangat bagus kamu bisa menjadi pasukan perang. Jika sesuatu terjadi, kita bisa bertarung bersama. Apa hanya kita bertiga pendekar pedang di sini? Sepertinya, hanya kita yang punya pengalaman perang. Sisanya bahkan belum pernah menyentuh pedang sama sekali. Jadi kita harus melindungi semua orang di sini. 97 Christina berkata dengan tegas, aku mengerti. Tapi meski begitu, kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Iya, untuk saat ini, kita akan mempersiapkan diri untuk tetap terjebak di sini untuk waktu yang lama, aku akan memberikan perintah. Dimengerti. Apakah kamu tahu apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Air, makanan, dan kayu bakar. Benar, untuk air, kita hanya perlu menunggu salju mencair. Kita memiliki cukup kayu bakar untuk saat ini. Tapi makanan, itu sebabnya aku menentang membiarkan mereka di gedung sebelumnya. Sebelum Margari menyelesaikan kata-katanya, seorang penduduk berteriak. Tidak ada cukup makanan. Mereka seharusnya dibunuh oleh zombie. Kami tidak akan berbagi makanan denganmu. Iya, ini makanan kita. Beberapa warga berteriak, dan yang lain menatap kami dengan kasar. 98 mereka adalah siswa Akademi Midgar Magic Swordsman. Hanya kami bertiga yang bisa melindungimu. Margari mengintimidasi dengan suara rendah. Seperti yang diharapkan dari seorang tentara bayaran, dia memiliki dampak besar pada orang-orang biasa. Warga menundukkan kepala dengan patuh. Maaf, orang-orang ini hanya berpikir untuk diri mereka sendiri. Ini normal, jangan dipikirkan. Aku pikir kalian punya ide kasar sekarang. Makanan adalah masalah bagi kami. Apakah tidak ada makanan yang tersisa dari perusahaan Mitsugoshi? Semua produk berharga diambil oleh karyawan perusahaan Mitsugoshi. Nah, berapa hari lagi yang tersisa sampai makanan habis? Aku tidak yakin. Lihat, ada sedikit. Margari membuka kotak besar di tengah yang dijaga oleh penduduk. 99 penduduk sekitar memberikan mereka dengan pandangan tidak ramah. Ini. Kotak itu diisi dengan permen yang dibungkus dengan mewah. Special Beauty Drop DX. Melihat tumpukan 10.000 permen Zeni, Christina berteriak. Fakta bahwa permen-permen ini dibiarkan di sini membuktikan bahwa permen ini sebenarnya bernilai 10 Zeni. Aku memandang Christina yang bersemangat dengan simpati, dan mengalihkan pandanganku ke produk lain yang ditinggalkan oleh perusahaan Mitsugoshi. 100 Chapter 202 Perusahaan penipu sebagian besar yang tersisa pakaian dan furnitur. Seperti yang diharapkan, barang-barang murah ditinggalkan.
lukisan dan logam mulia diambil. Juga, sepertinya ada pamflet untuk produk keuangan. Apakah ini iklan Bank Mitsugoshi? Aku punya perasaan aneh, jadi aku membuka pamflet. Produk super luar biasa yang sepenuhnya menjamin modal Anda. Kami akan membayar Anda untung 3% dari dana setiap bulan. Dan suku bunga tahunan bisa mencapai 36%. Bukankah ini penipuan? Mau tidak mau aku ingin merobek pamflet itu. Ketika aku berkultivasi di dunia sebelumnya, aku juga belajar tentang investasi secara umum. Bagaimanapun, kekuatan dalam bayangan tidak dapat dipisahkan dari dunia materialistis. Siapapun yang tahu sedikit tentang ekonomi akan terkekeh dengan kata-kata modal terjamin, laba bulanan akan membuat mereka tertawa terbahak-bahak dan mereka akan memuntahkan teh ketika mendengar suku bunga tahunan dapat mencapai 36%. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan keuangan, ini adalah beberapa penawaran menarik. 101 orang yang tahu sedikit tentang keuangan cenderung merasa diyakinkan tentang apa yang disebut modal yang dijamin sepenuhnya, sementara laba bulanan bisa membuat mereka merasa lega, dan kemudian mereka akan terpesona oleh tingkat bunga tahunan sebesar 36%. Iklan-iklan ini memakan kegelisahan dan rasa tidak aman mereka, dan mengipasi api keinginan mereka untuk mendapatkan uang tunai dengan mudah. Penipuan semacam ini didasarkan pada taktik psikologis semacam itu. Ini adalah skema Ponzi yang khas. Biarkan aku jelaskan skema Ponzi adalah penipuan investasi super terkenal. Membayar keuntungan kepada investor setiap bulan dengan dana yang diterima dari mereka. Misalnya, seorang investor menginvestasikan 1 juta zeni, dan mendapat 30.000 zeni sebagai imbalan setiap bulan. Setelah 1 tahun, ia bisa mendapatkan 1,36 juta zeni sepenuhnya termasuk 1 juta zeni asli. Jika kau berinvestasi 10 juta zeni, kau bisa mendapatkan 300.000 zeni setiap bulan, yang memenuhi standar hidup warga sipil biasa. Tentu saja, kamu dapat menarik modalmu kapan saja. Penipu tidak akan memberi tahumu bahwa ibu kota dapat ditarik. 102 Omong-omong, tingkat bunga tahunan stabil sebesar 36% tidak mungkin bahkan untuk investor top. Penipu tidak akan menggunakan modal untuk menghasilkan keuntungan. Dia hanya akan memotong sebagian modal dan mengembalikannya kepada investor sebagai keuntungan. Tentu saja, jika ini terus berlanjut, skema akan berakhir dengan kegagalan suatu hari nanti. Namun, skema Ponzi adalah penipuan yang sangat efektif yang dapat menghasilkan banyak uang dalam waktu singkat. Ada 3 alasan. Pertama, skema ini mudah untuk mendapatkan kepercayaan. Keuntungan skema Ponzi dibayarkan setiap awal bulan. Begitu investor mendapatkan untung beberapa bulan, mereka akan merasa diyakinkan. Ini adalah kepercayaan yang sangat murah yang diperoleh hanya dengan mengembalikan beberapa persen dari uang investasi. Kedua, investor akan membantu menyumbangkan dana baru. Bahkan, setelah percaya bahwa mereka mendapat untung setiap bulan, investor hanya akan berinvestasi lebih banyak untuk menghasilkan lebih banyak uang. Awalnya mereka menginvestasikan 1 juta zeni, dan kemudian akan meningkat menjadi 2 juta, 4 juta, dan 8 juta. Secara bertahap investor akan memiliki keinginan untuk hidup hanya 103 dengan keuntungan. Mereka akan meminjam uang untuk berinvestasi lebih banyak, atau membujuk kerabat dan teman untuk berinvestasi, artinya, investor sendiri telah menjadi menara iklan untuk membantu mengumpulkan dana. Ketiga, tidak mudah terpapar. Skema Ponzi tidak akan dianggap sebagai penipuan selama waktu ketika keuntungan dibayarkan setiap bulan. Penipuan ini dapat berlangsung dari bulan hingga bertahun-tahun. Penipuan menggunakan uang investor untuk menikmati merry-making sambil menunggu investor mengumpulkan dana lebih banyak. Kemudian, setelah penipu menemukan bahwa ia tidak dapat lagi mengumpulkan dana lebih banyak, ia akan melarikan diri dengan sejumlah besar uang. Baru pada saat itulah investor menyadari bahwa ini adalah penipuan. Ini merupakan penipuan efisien yang membuat semua roda pas dengan memanipulasi psikologi investor. Tidak, mengapa perusahaan Mitsugoshi harus melakukan ini? 104 Meskipun skema Ponzi adalah penipuan yang sangat efisien, ia memiliki kelemahan. Artinya, suatu hari pasti akan gagal. Jadi penipu harus membuat persiapan untuk melarikan diri sebelum terjadi kegagal. Jika penipuan hanya dilakukan oleh satu, maka dia bisa melarikan diri, tetapi perusahaan Mitsugoshi tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi hanya bangkrut.
Risikonya terlalu tinggi. Tidak, tetapi apakah itu benar-benar mungkin untuk mencapai tingkat bunga tahunan 36% di dunia ini? Jika itu dunia sebelumnya, benar-benar mustahil, tetapi di dunia ini mungkin benar. Jika kamu mencari, pasti ada sejumlah kasus investasi yang menipu. Bagaimanapun, mereka harus berniat untuk mengambil keuntungan penuh dari pengetahuan yang disalin dariku di dunia sebelumnya. Aku merasa sangat mungkin untuk melakukan ini. Ada tertulis bahwa masa investasi hingga 3 tahun. Dalam hal ini, apakah perusahaan secara serius bermaksud untuk beroperasi dengan laba tahunan 36%? Perusahaan Mitsugoshi memperluas bisnisnya dengan kecepatan luar biasa. Mereka mungkin memasukkan sebagian besar keuntungan mereka ke dalam perluasan karir mereka. 105 Apakah itu untuk mengatakan barang-barang ini digunakan untuk memulihkan dana? Karena saat ini, uang tetap diperlukan, jadi kami mengumpulkan uang dari pelanggan, dan kemudian terus meningkatkan bisnis kami melalui penciptaan kredit. Apakah mereka mencoba menaklukkan dunia? Jika kau tidak menghentikannya, perusahaan Mitsugoshi mungkin benar-benar menjadi monopoli di sini. Tapi dengan cara ini, apakah masih bisa disebut produk super bagus? Apakah ada iklan yang lebih baik di tumpukan ini? Saya membalik-balik pamflet itu. Apa? Asuransi ini tidak memiliki bunga majemuk. Laba tahunan ini hanya tersedia di tahun pertama. Pensiun di sini dikumpulkan sejak usia 55. Harapan hidup rata-rata di dunia ini hanya 65 tahun. Baik, barang-barang yang dipenuhi dengan sihir digital ditampilkan di sana. Namun demikian, ini jauh lebih baik daripada produk-produk keuangan dunia sebelumnya. Penipuan hukum yang direkomendasikan oleh bank dan perusahaan asuransi. Tidak, itu harus disebut rip-off. Tidak, perlu untuk lebih memperhatikan barang yang dibeli untuk rasa 106 keamanan dan keselamatan dengan harga yang sangat tinggi. Tunggu, pensiun ini adalah sistem seumur hidup. Yang disebut pensiun seumur hidup, seperti namanya, adalah pensiun yang dapat dibayarkan setiap bulan sampai pemegang polis meninggal dunia. Meskipun harapan hidup rata-rata dunia ini adalah 65 tahun, aku berencana untuk hidup selama 500 tahun dengan bantuan mana? Ya, apakah ini bukan kemenangan yang luar biasa? Aku telah menemukan pensiun seumur hidup terbaik di sini. Itu dia. Setiap bulan, kamu bisa mendapatkan 1 juta zeni sampai mati. Di sisi pamflet ada kata yang lebih kecil dari sebutir beras. Kecuali untuk Magic Swordman, aku merobek pamflet dan membuangnya. Sama sekali tidak ada produk yang serius. Jika dipertimbangkan dengan cara ini, suku bunga tahunan 36% juga dapat digunakan untuk menarik pelanggan. Bagaimanapun, orang-orang di dunia ini tidak tahu apa-apa tentang produk keuangan seperti investasi, asuransi, dan pensiun. Umpan manis digunakan untuk memikat orang dalam 3 tahun pertama. Setelah itu, datanglah ke acara utama. 107 ini benar-benar berbahaya. Tiba-tiba aku berpikir bahwa jika skema Ponzi diterapkan di dunia ini, itu akan sukses besar. Tapi tunggu, sekarang aku harus berkonsentrasi pada insiden zombie pada awalnya. Dan menurut kata-kata terakhir Doom, aku juga punya masalah ibu kota kerajaan Oriana. Tapi sungguh sulit dipercaya bahwa hampir tidak ada makanan yang tersisa. Hanya setetes kecantikan khusus DX yang tersisa. Sebagian besar makanan berbiaya sangat rendah dan nyaris tidak bisa diharapkan, jadi seharusnya ada lebih banyak makanan yang tersisa. Ada alasan untuk tidak memiliki kehidupan makanan. Margarisan menjawab pertanyaanku. 108 Chapter 203 sepertinya tidak pernah kembali. Mengapa tidak ada makanan yang tersisa? Tuan Margari menjawab pertanyaanku dengan wajah pahit. Salahkan pada kelompok bangsawan. Meskipun kami di sini dulu, sementara kami sibuk memperkuat bangunan, mereka hanya pergi dan memonopoli makanan. Sayang, rasanya seperti akhir dunia. Jadi itu sebabnya ketika kami mencari pengungsi, mereka tidak ingin membuka pintu untuk kami. Tuan Margari mengangguk. Di mana para bangsawan sekarang? Di lantai atas. Tapi ada penjaga, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya berpikir tentang menyelamatkan diri. Bajingan. Ya, sayangnya aku juga setuju. Tapi mengapa mereka meninggalkan setetes kecantikan khusus DX? Karena permen itu rasanya mengerikan. Rasanya mengerikan ya, aku harus mencobanya. 109 kasar. Ini memiliki rasa yang sehat.
Wow, ini mengerikan. Aku memuntahkan permen. Aku sudah berpikir bahwa akan ada hal seperti itu, jadi saya hanya mengambil beberapa permen di muka. Ini adalah penghinaan pribadi. Sepeda DX tidak buruk, memiliki cita rasa mulia yang hanya bisa dipahami oleh talenta pilihan Tuhan. Satu set lengkap trik dongeng pakaian baru Kaisar. Apakah berarti itu membutuhkan kelezatan artistik untuk dinikmati? Sitkun, aku melihatmu akhirnya menyadari betapa enaknya permen ini. Christina mengambil permen yang kuludahi dan berkata, masih bisa dimakan jika kita mencucinya, setidaknya itu adalah makanan berharga. Apa yang harus kita lakukan dengan masalah makanan? Kau juga bangsawan, bukan? Bisakah kau berbicara dengan orang-orang di atas untuk menyisihkan makanan? Aku hanyalah baron miskin dari kerajaan Midgard. Aku seharusnya sudah menebaknya, aku tidak punya harapan padamu sejak awal. Jangan khawatir. 110 Aku gemetar karena kegembiraan. Ini adalah musik di telinga untuk karakter mafia. Tapi wanita ini berbeda. Aku langsung tahu. Christina memiliki watak protagonis bangsawan dari atas ke bawah. Aku lahir di keluarga Grand Kerajaan Midgard. Apa kau tahu ningrat mana di atas kita saat ini? Jika aku ingat dengan benar, itu adalah keluarga Grand Ijiruwa. Maaf Christina segera meminta maaf. Apakah aku menerima permintaan maaf kau karena sulit untuk bernegosiasi? Tidak, aku datang ke kerajaan Oriana untuk alasan yang berbeda. Tepatnya, alasan apa yang kamu miliki untuk datang ke Oriana selama masa-masa ini? Aku bertanya sambil melepaskan kekhawatiran sendiri. Seorang kenalan di kerajaan Oriana mengusulkan permintaan pernikahan kepada keluargaku. Selama masa ini, 111 tampaknya mereka ingin menyelesaikan sesuatu sebelum perang secara resmi dimulai. Singkatnya, mereka menginginkan uang. Aku putri keempat di rumah. Aku punya kontak dekat dengan keluarga Grand Ijiruwa di kerajaan Oriana berkat permintaan pernikahan. Yah, itu tidak akan menjadi hal yang buruk jika berkembang dengan lancar. Sepertinya tidak berkembang dengan lancar. Iya, meskipun pernikahan telah diselesaikan, aku terlibat dalam masalah ini. Keluargaku telah berhasil melarikan diri, untungnya cukup. Jadi, apakah itu untuk mengatakan tunangan Christina adalah Grand Ijiruwa? Itu dia keluarga Grand juga punya masalah sendiri. Aku putri keempat, jadi aku sudah memutuskan pada diriku sendiri bahwa aku tidak bisa memilih pasangan sendiri. Titik. Selama dia bukan orang jahat sudah cukup. Namun, pria itu dengan rakus menelan makanan sendiri di atas. Dia jelas bukan orang jahat, pasti ada beberapa alasan mengapa dia bertindak seperti ini. Kalau saja aku bisa 112 mengatakan seperti ini Chris, aku pikir kau tidak ingin mengatakan ini, pada dasarnya aku bisa melihat kemarahan semua orang. Dari warga sipil di sekitarnya, aku merasakan pemandangan mematikan mereka. Pegang itu, Grand Ijiruwa peduli padaku. Mungkin aku bisa bernegosiasi, hebat. Bahkan, ketika aku melihat kau, aku tahu kau adalah wanita yang cantik. Ingatlah untuk mendapatkan lebih banyak makanan. Fufufu, terima kasih. Semua berkat drop kecantikan khusus DX. Tepat sekali kalau begitu, aku akan pergi bernegosiasi. Christina menginjak tangga. Jadi, apakah kamu pikir dia akan kembali? Aku mencoba bertanya kepada Pak Margari. Siapa tahu, kami hanya bisa percaya pada hati nurani wanita itu. Dia adalah putri Markis. Akan lebih baik untuk mengatakan bahwa Hernot kembali adalah pola yang ditetapkan. 113 Kalau saja wanita itu terpesona padamu, nak, maka mungkin. Itu tidak mungkin. Tapi untuk berjaga-jaga, aku mengambil tindakan ekstra. Ukuran seperti apa? Aku memanggilnya wanita cantik. Itu dia, baik. Kami memandangi tangga tanpa kata-kata. Setelah beberapa saat, jeritan Christina. 114 Oke guys, novel ini harus hiatus oleh si autor dan mungkin akan dilanjutkan lagi tahun depan dan tanggalnya tidak pasti. Info ini dari Yen Pris, autor mau fokus sama LN. Sekian pembahasan kali ini. Kalau mau traktir Mimin kopi buat teman begadang, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.